Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti paduan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan serial Battletoad Heaven Season 2 cuy. Buat yang kemarin udah lihat part sebelumnya, kalian bisa langsung lompat aja ke menit lanjutannya ya Wan. Menitanya udah aneh taruh di deskripsi. Langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. 大千世界中有这样一片神奇的大陆，在斗气大陆乌坦城萧家少年萧炎，却突然在一夜之间。 Dikisahkan setelah menyelesaikan perjanjian 3 tahun dengan mantan tunangannya yaitu Naran Yaran, Xiaoyan juga memporak-porandakan sekte awan berkabut berkat bantuan dan arahan dari seorang ahli kimia yang tinggal di cincin peninggalan ibunya yang bernama Penatua Obat, atau kita sebut saja Paman Guru. Setelah perang besar tersebut, ternyata Xiaoyan selamat. Dari sini, Xiaoyan memutuskan untuk kembali berkelana. Dan akhirnya, dia kembali ke Akademi Jianan secara diam-diam untuk mendapatkan harta rahasia yang disimpan di menara pelatihan energi. Tunggu. Tapi secara tak sengaja, Xiaoyan justru bertemu dengan Sun Er, adik sepupunya yang sudah 3 tahun berpisah. Sun Er mengenyam pendidikan di Akademi Jianan, sementara Xiaoyan fokus berkultivasi bersama Paman Guru di dalam cincin spesial untuk mengembalikan kekuatannya yang terkuras habis akibat bertarung melawan Naran Yaran dan perguruan awan berkabut. Kemudian Sun Er yang sedang mengobrol bersama Hujiah keceplosan cerita jika seseorang yang barusan menyelinap adalah Xiaoyan kakak sepupunya. 到底什么关系啊？始终让我感觉到安心和快乐。 Di keesokan harinya, ketika Xiaoyan berniat masuk ke Akademi Jianan, dia sempat ditolak dengan alasan pendaftaran atau peserta didik baru belum dibuka. Sebenarnya waktu itu Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk menjadi murid Akademi Jianan. Namun karena dia memilih untuk menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya bersama Naran Yaran demi membalaskan penghinaan terhadap keluarganya, maka dia harus memulai dari awal dan menunggu pendaftaran siswa baru. Di tengah rame-rame tersebut, salah seorang murid senior di Akademi Jianan bernama Baisan muncul dengan gak enak. Hal itu direspon langsung oleh Xiaoyan dengan menantang Baisan demi membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun belum sempat jotos-jotosan, kepala sekolah bersama 2 guru akademi muncul untuk melerai mereka. Mereka bilang jika aturan di sana melarang keras siapapun bertarung secara ilegal. Xiaoyan lalu menjelaskan kepada para guru kalau dia tidak masalah jika tidak diperbolehkan untuk masuk ke Akademi Jianan, asalkan dia diperbolehkan untuk mengikuti ujian master bela diri. Karena aturannya, siapapun yang bisa memenangkan ujian tersebut, maka pemenangnya akan mempunyai hak istimewa untuk memasuki menara pelatihan energi, serta bisa mengambil harta karun di sana. Melihat kegigihan Xiaoyan, kepala sekolah pun akhirnya oke saja. Kepsek akhirnya memberikan 3 ujian kepada Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan berhasil menyelesaikan ujian tersebut, maka dia akan diizinkan untuk masuk ke Akademi Jianan dan berhak untuk mengikuti ujian master bela diri. Pada ujian pertama, Xiaoyan diadu dengan beberapa murid Akademi Jianan. Dan tentu saja dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Lalu ujian kedua, Xiaoyan ditugaskan untuk membuat obat seperti yang bisa ditebak. Berkat kemampuannya yang kini sudah oke banget, Xiaoyan juga berhasil melewati ujian tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Di ujian ketiga atau terakhir, Ketua Akademi Jianan menyuruh Xiaoyan agar melancarkan serangan untuk mengetes kekuatannya. Dan lagi-lagi, kekuatan Xiaoyan mampu membuat Ketua Akademi Jianan tertunduk. Dengan begitu, Xiaoyan resmi kembali menjadi murid Akademi Jianan, serta diizinkan untuk mengikuti ujian master bela diri bersama murid yang lain. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlatih, akhirnya hari ujian master bela diri pun akan segera dimulai. Kepala Akademi Jianan menjelaskan
bahwa 10 murid dengan ranking terbaik berhak memasuki menara pelatihan energi untuk menerima pelatihan fisik yang mampu meningkatkan kekuatan mereka. Ujian itu pun dibagi menjadi 2 babak dengan durasi 10 hari. Yang dimana setiap pemenang dari babak pertama juga akan mendapatkan hadiah berupa kitab bela diri yang berada di dalam menara pelatihan energi. Sebelum pertandingan itu dimulai, Xiaoyan sempat menemui paman guru untuk menanyakan apa yang sebenarnya harta rahasia yang berada di dalam menara tersebut. Paman guru pun menjawab kalau harta itu berada di dasar menara pelatihan yang berbentuk api jantung jatuh, yaitu salah satu dari 23 esensi api, yang mana jika seseorang bisa menguasai satu saja, maka dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu yang terhebat. Walaupun Xiaoyan telah memiliki api lotus hijau, tapi jika dia mampu menaklukkan api jantung jatuh dan menggabungkan dengan api lotus hijau miliknya, maka perguruan awan berkabut pun akan segan kepadanya. Setelah itu, Xiaoyan ngobrol empat mata bersama Suner tentang saingannya di dalam ujian yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah teman dekat mereka, yaitu Hujia, yang memiliki senjata cambuk sebagai senjata utamanya. Saingan Xiaoyan yang lain adalah Baisan, si murid senior yang selama 2 tahun terakhir menjadi ranking 1 di akademi. Mengetahui hal itu, Xiaoyan pun mulai melakukan kultivasi untuk memperkuat tubuhnya. Selain untuk menghadapi para peserta ujian, hal itu juga diperuntukkan untuk mempersiapkan dirinya menaklukkan api jantung jatuh yang berada di dalam menara, agar nantinya Xiaoyan bisa tetap stabil ketika berhasil memperoleh api tersebut. Sementara itu, Baisan yang melihat adanya ancaman dari Xiaoyan, langsung saja dia berkultivasi untuk memaksimalkan kekuatannya. Namun karena tak berhati-hati, akhirnya kekuatannya tersebut justru berbalik arah dan meledak. Melihat Baisan yang kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya, salah satu temannya di Akademi Jianan sempat mengusulkan untuk menggunakan pil penerobots, yaitu sebuah obat kuat untuk meningkatkan kekuatan sementara secara signifikan. Tapi sebenarnya obat tersebut sangat dilarang oleh akademi. Namun karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Baisan pun melakukan transaksi dengan Sekte Istana Jiwa untuk mendapatkan obat tersebut, tanpa memperdulikan resiko yang akan dia dapatkan. Di keesokan harinya, ujian master bela diri babak pertama pun dimulai. Semua murid Akademi Jianan diwajibkan untuk ikut ujian tersebut. Dan siapapun yang mampu bertahan, maka orang itu berhak maju ke babak selanjutnya. Di sini Xiaoyan kembali menunjukkan skillnya, yang dimana dia dengan mudah dapat mengalahkan beberapa peserta. Dan akhirnya Baisan maju untuk menantangnya duel. Dengan pil obat kuat yang telah dia makan, Baisan memamerkan kemampuannya yang telah naik secara drastis. Dan hal itu membuat Xiaoyan pun cukup keteteran. Serangan Baisan melawan serangan Xiaoyan barusan tentu saja membuat Xiaoyan merasa ada yang tidak beres, karena kekuatan Baisan secara tiba-tiba meningkat drastis dalam semalam. Dari dalam cincin spesial, paman guru yang juga merasakan hal itu memastikan kalau Baisan telah mengkonsumsi pil penerobos. Melawan peserta yang memakai cara tak wajar ini, Xiaoyan mempunyai 2 pilihan, yaitu menggunakan api lotus hijaunya, tapi efek merusaknya mungkin akan bisa sampai membuat Baisan meregang nyawa. Yang kedua, tentu saja dia harus menyamainya dengan memakan pil yang sama. Lalu di tengah pertarungan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba drop. Hal itu disebabkan oleh energi tempurnya yang akan naik level. Sesuai peraturan yang sebenarnya tidak tertulis, apabila seorang murid mengalami kejadian tersebut di dalam sebuah pertandingan, maka pertandingan itu pun harus dihentikan demi menjaga sportivitas. Tetapi hal itu justru diabaikan oleh Baisan yang memang dari awal hanya mempunyai waktu yang terbatas untuk mengalahkan Xiaoyan. Dengan terpaksa, Sun Er muncul untuk pasang badan demi melindungi Xiaoyan yang sedang berkultivasi. Ketika Sun Er dalam kondisi terdesak, saat itulah Xiaoyan yang sudah naik tingkat langsung mengambil alih pertarungan tersebut. Kali ini Xiaoyan benar-benar tidak memberi ampun Baisan. Dengan kekuatan yang telah meningkat, Xiaoyan berhasil mengalahkan Baisan dengan sangat mudah.
walaupun tubuhnya tiba-tiba mengalami drop setelah mendapat tekanan dari kekuatannya yang baru saja naik level. Setelah pertarungan itu, Xiaoyan kembali memulihkan diri di kolam cincin spesial untuk menstabilkan kembali tubuhnya. Paman Guru sempat mencium bau-bau istana jiwa yang terdapat pada pil penerobos yang dimakan oleh Baisan. Yang dimana kejadian itu membuat Paman Guru bertanya-tanya, siapa orang yang telah membawa pil tersebut masuk ke dalam Akademi Jianan dan memberikannya kepada Baisan. Setelah Xiaoyan tersadar, Sun Er memberitahu kepada Xiaoyan terkait Baisan yang didiskualifikasi dari ujian Master Bela Diri. Bahkan dia kehilangan hampir semua doji atau energi tempurnya akibat menggunakan pil penerobos. Di mana hal itu sempat membuat Baisan depresi dan justru menyalahkan Xiaoyan. Paginya sesuai peraturan, Xiaoyan lalu bergegas menemui kepala akademi untuk meminta hadiah kemenangan yang berupa gulungan jurus. Paman Guru menyarankan agar Xiaoyan mengambil gulungan yang bisa mensupport unsur api miliknya, yaitu segel petir ungu. Setelah mengambilnya, ternyata gulungan tersebut sebelumnya telah ditukar oleh Hu Jia. Sedangkan yang dibawa oleh Xiaoyan adalah gulungan jurus auman singa yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan Xiaoyan dan sudah puluhan tahun tidak laku. Hu Jia sengaja melakukan hal itu agar Xiaoyan tidak mempelajari teknik petir ungu, agar Xiaoyan gagal di babak final. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Paman Guru pun menyuruh Xiaoyan untuk mempelajari jurus tersebut. Sebenarnya, jurus auman singa adalah salah satu jurus kuno yang seharusnya tidak banyak anak muda zaman sekarang mampu mengantisipasinya. Tapi karena suaranya yang melengking kayak roket, Medusa si Ratu Ular sampai keluar dari tempatnya. Sebenarnya, dia keluar karena juga nagih janjinya kepada Xiaoyan untuk meminta pil pelebur roh agar dia bisa hidup normal kembali. Karena Medusa terpaksa tinggal di kaleng saku Xiaoyan setelah tubuhnya terbakar ketika mencoba menyerap api lotus hijau. Karena Xiaoyan saat ini sedang sibuk dan fokus untuk masuk ke menara pelatihan energi demi mendapatkan esensi api lain, Paman Guru lalu menyuruh Xiaoyan untuk membawanya ke dalam jin-jin spesial. Di mana akhirnya si Ratu Medusa bertemu dengan seseorang yang selama ini berada di belakang Xiaoyan. Dan karena bahan-bahan untuk membuat pil tersebut langka banget, Paman Guru lalu meminta waktu 1 tahun kepada Ratu Medusa untuk membuat apel pelebur roh. Dengan syarat selama 1 tahun itu, dia juga harus menjaga Xiaoyan. Sementara itu, salah satu guru Akademi Jianan sedang menghampiri Baisan karena tengah depresi setelah kehilangan kekuatannya. Karena sayang banget sama Baisan, guru akademi tersebut mencari cara untuk mengembalikan kekuatan Baisan dan merahasiakan masalah tentang pil penerobos, tanpa mengetahui bahwa Baisan mendapatkan pil itu dari antek-antek istana jiwa. Di tengah obrolan mereka, salah seorang murid memberitahu bahwa mereka kedatangan tamu dari suku Gu yang dipimpin oleh komandan pasukan bernama Gu Yao. Mereka datang dengan tujuan menjemput kembali Sun Er pulang atas perintah orang tuanya yang merupakan pemimpin suku Gu. Meskipun kepala Akademi Jianan tidak mempermasalahkan hal itu dan mengizinkan Gu Yao untuk membawa Sun Er pulang, masalahnya Sun Er menolak karena dia masih ingin menyelesaikan urusannya di akademi. Setidaknya sampai ujian Master Bela Diri selesai. Gu Yao, 你刚来学院，我带你去逛逛吧。是，他谁呀？ Malam harinya, Baisan menemui temannya yang lolos ke tahap final ujian Master Bela Diri. Dia memberikan gulungan jurus batu retak yang merupakan counter atau kelemahan jurus api milik Xiaoyan. Setelah mengetahui kalau Baisan telah kehilangan kekuatannya akibat pertarungannya dengan Xiaoyan kemarin, akhirnya dia pun bersedia mempelajari jurus tersebut demi kesetiakawanan. Tak hanya itu, Baisan juga memberikan fotokopi gulungan yang sama kepada Hu Jia. Di keesokan harinya, Xiaoyan dibuat kaget ketika salah satu temannya memberitahu bahwa kakak kandung Xiaoyan datang ke akademi dalam kondisi babak belur. Hal itu langsung membuat Xiaoyan emosi karena dia tahu betul kalau semua itu merupakan ulah dari perguruan awan berkabut yang berniat menuntut balas atas apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Paman Guru lalu berusaha menenangkan Xiaoyan agar tidak terpancing emosi dan memintanya untuk menstabilkan kondisi kakaknya dahulu. Karena untuk saat ini, kekuatan Xiaoyan belum mampu untuk mengalahkan perguruan awan berkabut. Hal itulah yang menjadi alasan utama Paman Guru meminta Xiaoyan untuk memenangkan ujian Master Bela Diri dan menaklukkan api jantung jatuh. Dengan begitu, barulah Xiaoyan akan bisa selevel dengan perguruan awan berkabut. Dari sini, Xiaoyan pun mulai melatih jurus auman singa demi mempersiapkan ujian Master Bela Diri.
Akan tetapi, dia merasa kesulitan untuk melatih jurus tersebut karena konsentrasi Xiaoyan bubar sebab khawatir kondisi kakaknya. Dan tentunya keluarga Xiao juga pasti sedang dalam bahaya juga. Di saat itulah Sun Er menghampiri Xiaoyan dan berusaha untuk menenangkannya. 我知道你心里着急，但是为了报仇，只能忍耐。 Singkat cerita, ujian master bela diri babak final pun akhirnya dimulai. Pertandingan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang sebelumnya telah lolos dari babak penyisihan. Kali ini mereka akan diadu 1 lawan 1 dengan nomor urut yang diacak. Pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah dan juga Gyo sebagai kunci masuk ke menara pelatihan energi. Pertandingan lalu dibuka dengan Sun Er yang tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Setelah itu giliran Xiaoyan melawan Hujia, di mana sebenarnya Hujia sengaja menukar nomor urutnya dengan peserta lain agar dia bisa melawan Xiaoyan karena ternyata dia telah mempersiapkan semuanya sebelumnya. Hujia telah mempelajari jurus batu retak yang merupakan kelemahan jurus api Xiaoyan. Di dalam jurus tersebut Xiaoyan tak bisa berbuat banyak. Semakin Xiaoyan menghancurkan formasi batu retak itu, jurus Hujia justru semakin kuat. Di tengah keputusasaannya, Paman Guru sempat memberikan motivasi sekenanya untuk membangkitkan semangat Xiaoyan. Dia juga menyuruh Xiaoyan untuk menggunakan jurus auman singa yang tidak terpengaruh oleh formasi batu retak untuk melawan Hujia. Dan langsung saja setelah pertarungan itu selesai, pihak dari Akademi Jianan lalu mengumumkan pemenang daftar peringkat teratas dari pertarungan barusan. Sun Er berhasil menempati posisi ketiga. Kemudian saat semua orang mengira kalau Xiaoyan menempati posisi pertama, dia justru berada di peringkat kedua bersama dengan Hujia. Karena ternyata peringkat pertama masih dipegang oleh seseorang yang bernama Ziyan, yang bahkan tidak mengikuti perlombaan tersebut. Kemenangan Xiaoyan di ujian master bela diri barusan tentu saja membuat Baisan emosi, karena usahanya untuk menyingkirkan Xiaoyan lagi-lagi gagal. Di saat itulah seorang pria datang menghampirinya. Dia adalah Han Feng, yang dahulu menjadi murid Paman Guru yang kini bergabung dengan Istana Jiwa. Dia juga adalah orang yang waktu itu memberikan pil penerobos kepada Baisan. Di sini Han Feng berjanji akan mengembalikan kekuatan Baisan yang hilang akibat memakan pil penerobos sebelumnya, asalkan dia mau membantunya mengambil harta karun yang berada di menara pelatihan energi. Oke Wan, kita kembali ke Xiaoyan yang terlihat panik setelah mengetahui kondisi kakaknya yang semakin melemah. Satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah Paman Guru. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan menceritakan kepada Sun Er siapa sosok Paman Guru yang saat ini tinggal di dalam cincin spesial. Mereka lalu bekerja sama untuk mengeluarkan penyakit di tubuh kakaknya. Dan alhamdulillah Wan, metode tersebut berhasil membuat kakak Xiaoyan sedikit agak mendingan. Xiaoyan lalu membawa Sun Er masuk ke dalam cincin spesial untuk mengucapkan terima kasih kepada Paman Guru karena telah membantunya. Meskipun begitu, mereka masih punya PR, yaitu mencari bahan herbal bernama buah kumis naga sebagai bahan utama pil level 6 untuk memulihkan tenaga dalam kakak Xiaoyan. Awalnya mereka sempat berniat membeli dari klinik di akademi, tapi karena harganya sangat mehong kawan-kawan, terpaksa mereka mulai memikirkan cara untuk masuk ke hutan obat akademi demi mencari obat tersebut. Karena semua murid dilarang keras masuk ke hutan obat tanpa izin, maka mereka melancarkan langkah pertama dengan meminta bantuan Guyao untuk mendekati Hujia dan menyuruhnya untuk mengambil kunci masuk ke hutan obat, yang dimana di saat ini dibawa oleh kakeknya yang merupakan salah satu guru di Akademi Jianan. 总之你能不能帮我把虎星长老的令牌弄来吧？姑娘，你肯帮我？我当然不是你的敌手了。 Berbekal wajah yang rupawan, akhirnya Guyao pun berhasil membujuk Hujia. Xiaoyan dan kawan-kawan lalu melancarkan rencananya dengan masuk ke kamar kakek Hujia untuk mencuri plat Gyo yang digunakan untuk masuk ke hutan obat. Setelah itu, rombongan Xiaoyan dan kawan-kawan lalu OTW mencari buah kumis naga. Akan tetapi, tiba-tiba Ratu Medusa muncul dengan niatan akan membantu Xiaoyan dan kawan-kawan.
这里面药材这么多，有救你哥的。 Sesampainya di dalam, akhirnya Xiaoyan berhasil menemukan buah yang dicari. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba seekor naga muncul yang merupakan penjaga hutan tersebut atas perintah kepala Akademi Jianan. Melihat hal itu, Ratu Medusa sebagai ratu dari segala jenis ular pun langsung menunjukkan eksistensinya. Di mana hal itu membuat naga tersebut berubah bentuk menjadi seorang bocil. Awalnya, bocil itu sempat menolak saat Xiaoyan meminta buah kumis naga yang dia pegang. Namun setelah Xiaoyan menukar buah itu dengan benda sakral lain, akhirnya bocil itu pun bersedia memberikan buah tersebut. Dan setelah bocil tersebut pergi setelah memberitahu namanya adalah Xian, Xiaoyan pun sadar kalau bocil barusan merupakan murid Akademi Jianan yang menduduki peringkat pertama Master Bela Diri. Di waktu yang sama, Baisan secara diam-diam membawa anggota Istana Jiwa masuk ke Akademi Jianan dan mengantarkannya ke ruangan pembuatan obat. Mereka lalu melancarkan aksinya dengan membuat pingsan 2 murid di sana. Sementara itu, Sun Er yang merasakan adanya aura negatif mengarah ke hutan obat langsung OTW ke sana. Dan akhirnya dia pun berhasil menemukan 2 orang anggota Istana Jiwa. Dan sempat terlibat adu tenaga dalam yang membuat tangannya terluka. Beruntungnya, Gu Yao muncul untuk membantu Sun Er. Setelah itu, 2 orang klan Gu ini OTW menyusul Xiaoyan. Sesamanya di dalam, Sun Er dan Gu Yao lalu memberitahu Xiaoyan tentang pertarungannya dengan 2 orang Istana Jiwa. Di mana pertarungan itu juga membuat pintu portal masuk ke hutan obat jadi rusak. Oleh karena itu, Sun Er meminta kepada Xiaoyan untuk segera keluar dari sana sebelum diketahui oleh para guru Akademi Jianan. Kemunculan Istana Jiwa di Akademi Jianan barusan otomatis juga membuat paman guru khawatir. Karena eksistensi Istana Jiwa akan mengancam kehidupan umat manusia. Sementara itu, ketika Gu Yao sedang mengobati luka di tangan Sun Er, dia juga menceritakan soal Istana Jiwa yang kemungkinan datang ke Akademi Jianan untuk mengincar harta karun di menara pelatihan energi, yang sebentar lagi akan dibuka. Dan jika itu benar, maka Akademi Jianan saat ini sedang dalam masalah besar. Oke, kita pindah ke paman guru dan Xiaoyan yang telah mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan Wan. Di sini, mereka pun segera meraciknya dengan meminjam api tulang dingin milik paman guru. Walaupun Xiaoyan sempat mengalami kesulitan dan terpaksa menahan hawa dingin akibat api tersebut, namun demi kakaknya, Xiaoyan yang pantang menyerah pun akhirnya berhasil untuk mengekstrak buah kumis naga dan sukses membuat pil level 6, di mana hanya ada beberapa orang saja yang sanggup melakukannya. Setelah itu, Xiaoyan bergegas untuk memberikan pil tersebut kepada kakaknya, dan tidak butuh waktu lama kakaknya langsung tersadar. Kakak Xiaoyan lalu menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Intinya, dia terluka akibat diserang oleh perguruan awan berkabut yang secara diam-diam menyerang keluarga Xiao dan menangkap ayah mereka. Kabar tersebut tentu saja membuat Xiaoyan tambah emosi dan berniat menuntut balas atas apa yang telah diperbuat oleh perguruan awan berkabut. Xiaoyan lalu melihat giok kuno pemberian ayahnya yang tiba-tiba menyala, di mana hal itu menandakan bahwa ayahnya masih hidup dan mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Selain itu, giok tersebut juga sebagai tanda pemimpin dari keluarga Xiao yang nantinya akan diteruskan oleh Xiaoyan. Dan untuk itu, Sun Er meminta kepala Xiaoyan merahasiakan giok tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Di keesokan harinya, Gu Yao mengembalikan kunci masuk ke hutan obat kepada kepala Akademi Jianan. Dia juga meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Di mana alasan dibalik itu semua intinya dia hanya ingin melaporkan kalau dia melihat pasukan Istana Jiwa masuk ke dalam Akademi Jianan. Dan kemungkinan kedatangan mereka ke sana untuk mengambil harta karun yang berada di dalam menara pelatihan energi. Dari sini, kepala Akademi Jianan mulai mencurigai satu nama yaitu Han Feng. Orang yang dulu pernah menjadi guru di Akademi Jianan. Tapi dia justru berkhianat dan bekerja sama dengan Istana Jiwa. Dan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan, kepala akademi pun memutuskan untuk memperketat area penjagaan di akademi. Imbasnya, Xiaoyan yang merupakan otak di balik kekacauan semalam karena berniat mendapatkan sebuah bahan obat untuk kakaknya juga terkena semprot. Di mana salah satu guru tiba-tiba menuduh Xiaoyan adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Istana Jiwa. Karena semenjak kedatangannya di Akademi Jianan, sering sekali terjadi keanehan. Lalu, sebagai seorang pemangku kebijakan yang bertanggung jawab penuh terhadap murid-muridnya, kepala Akademi Jianan memutuskan untuk menginterogasi Xiaoyan secara langsung untuk membuktikan Xiaoyan tak bersalah. Meskipun Xiaoyan mengatakan yang sejujurnya, di mana dia memerlukan bahan obat untuk membuat pil level 6. Tapi karena tak ada yang percaya dikarenakan kalau sebuah pil level 6 hanya ada beberapa ahli chemistry dari akademi yang dapat melakukannya. Sementara Xiaoyan masih berada di level spiritual tempur.
Alhasil, kepala akademi pun terpaksa mengurung Xiaoyan. Di dalam penjara, Xiaoyan sempat menemui paman guru yang sedang melamun. Dia memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya pernah memiliki seorang murid yang sangat berbakat. Namun dia justru berkhianat dan tega meracuninya. Yang hal itu membuat dirinya terpaksa tinggal di cincin spesial sampai saat ini. Namun paman guru masih merahasiakan orang itu dari Xiaoyan dan memintanya untuk tetap fokus latihan. Mendengar hal itu tidak ada pilihan lain lagi. Akhirnya dia pun berusaha keluar dari penjara dengan cara kekerasan. Dan ketika Xiaoyan berniat menghancurkan pintu penjaga menggunakan pedang jumbonya, di saat itulah Ziyan muncul duluan untuk membantu Xiaoyan keluar dari sana. Sementara itu, kepala akademi dan para guru akademi Jianan tengah melakukan upacara pembukaan segel menara pelatihan energi untuk membawa masuk para peserta yang sebelumnya lolos ujian master bela diri. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak lain adalah Han Feng, murid pertama paman guru yang dulu pernah mengkhianatinya dan kini bekerja sama dengan Istana Jiwa. Han Feng secara terang-terangan mengatakan kedatangannya adalah untuk mengambil api jantung jatuh yang saat ini berada di dasar menara pelatihan energi. Tentu saja hal itu langsung direspon oleh kepala akademi yang menyuruh para guru untuk kembali memperkuat segel sebelum Han Feng masuk ke menara tersebut. Tapi tiba-tiba saja kekuatan mereka pun melemah. Dan ternyata bukan tanpa persiapan. Kedatangan antek-antek Istana Jiwa ke ruangan obat beberapa hari yang lalu adalah untuk mensabotase bahan obat yang dipakai setiap hari. Sehingga alih-alih membuat para tetua akademi tetap bugar, kekuatan mereka justru melemah ketika hendak mengeluarkan docinya. Dan akibat hal tersebut, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Gu Yao dan Sun Er bersama murid yang lain terpaksa turun untuk melindungi para tetua akademi yang kesulitan menyegel menara pelatihan energi. Dan ternyata Han Feng juga telah menguasai replika dari salah satu esensi api yang telah dikuasai Istana Jiwa, yaitu api lautan. Tapi walaupun itu bukanlah esensi api yang asli, Xiaoyan yang telah menggunakan jurus Hajiur dan api lotus hijau yang dipadukan dengan pedang jumbonya tetap keteteran melawan Han Feng. Karena level pertarungan mereka sangat-sangat berbeda. Karena hal itulah untuk pertama kalinya paman guru akhirnya keluar dari cincin spesial dalam bentuk roh. Kemunculannya tersebut membuat semua orang tertegun. Karena selama ini orang-orang mengira bahwa dia telah koid. Tidak hanya itu, paman guru juga mengungkapkan sebuah fakta, di mana ternyata muridnya yang telah menghabisinya dan membuatnya tinggal di dalam cincin spesial adalah Han Feng. Jadi ceritanya, Han Feng dulu adalah salah satu murid paman guru yang paling berbakat. Namun bakatnya itu justru membuatnya terlalu terobsesi, di mana dia berusaha mencuri gulungan ilmu penempaan untuk dapat menguasai esensi api. Tapi Han Feng justru ketahuan sebelum mendapatkan gulungan tersebut. Oleh karena itu, dia pun dihukum yang akhirnya membuatnya diam-diam bergabung dengan Istana Jiwa. Tak hanya itu, Han Feng berpikir kalau paman guru justru menjadi penghambat baginya untuk menjadi lebih kuat. Dan juga atas perintah dari Istana Jiwa, dia tega meracuni gurunya sendiri. Setelah cerita flashback mereka, akhirnya semua bertarung melawan Han Feng. Di sini, ketika esensi api yang bertuburkan itu juga membuat api jantung jatuh yang berada di dalam menara pelatihan bergejolak. Dan hal itu membuat segel menara tersebut rusak. Han Feng langsung gercep mengambil kesempatan untuk masuk ke sana. Disusul Xiaoyan bersama paman guru dari belakang. Dan pada akhirnya Han Feng pun dilumpuhkan setelah paman guru bersama Xiaoyan menggabungkan kekuatannya. Tapi Sun Er yang juga ikut masuk ke sana justru dimanfaatkan oleh Han Feng dengan menyanderanya. Han Feng lalu meminta Xiaoyan untuk menghabisi paman guru jika menginginkan Sun Er selamat. Dengan cerdasnya, Xiaoyan lalu melemparkan gulungan ilmu penempaan yang selama ini Han Feng inginkan ke dalam sumur api yang mengarah ke dasar menara. Dan ketika perhatian Han Feng mulai teralihkan, di saat itulah paman guru langsung menarik tubuh Sun Er untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Han Feng marah besar dan kembali menyerang Xiaoyan hingga membuat menara tersebut runtuh.
Karena kondisi menara pelatihan energi hampir ambrol, Han Feng pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara Paman Guru melemparkan Sun Er keluar dan akhirnya beliau menyusul Xiaoyan ke dasar menara. Sehari kemudian, Sun Er yang baru siuman setelah peristiwa tempo hari mendengar kabar mengejutkan dari Gu Yao. Dia memberitahu bahwa Xiaoyan bersama Paman Guru telah dinyatakan meninggoy setelah pihak Akademi Jianan menobatkan mereka sebagai pahlawan karena telah mengorbankan diri demi melindungi akademi. Faktanya di dasar menara pelatihan ternyata Xiaoyan masih hidup karena dia telah menguasai ilmu penempaan. Dan juga selama ini Paman Guru terus menggunakan api tulang dingin untuk melawan hawa panas dasar menara. Paman Guru juga memberitahu bahwa api jantung jatuh telah berubah menjadi ular piton api. Dia lalu menyuruh Xiaoyan untuk segera menaklukkannya demi mendapatkan api jantung jatuh. Paman Guru juga meminjamkan api tulang dingin untuk melindunginya dari hawa panas. Xiaoyan lalu membuat rencana dengan Ratu Medusa yang sudah berada di sampingnya. Di mana langkah pertama Xiaoyan adalah memancing piton api dengan api lotus hijau yang lemah terhadap api jantung jatuh untuk bisa masuk ke dalam tubuh piton api dan mencari jantungnya. Sementara Ratu Medusa menunggu aba-aba dari Xiaoyan untuk menyerang jantung ular tersebut dari luar. Di dalam perut piton api, Xiaoyan sempat kesulitan mendapatkan api jantung jatuh. Karena selain panas, tubuh ular itu memiliki dinding sempit yang membuatnya kesulitan untuk mencapai jantung piton api. Hingga akhirnya, Xiaoyan pun menggunakan api tulang dingin untuk membuat pelindung di tubuhnya. Dan tak berselang lama, dia berhasil menandai jantung piton api. Yang mana Medusa langsung melemahkan jantung itu dari luar. Xiaoyan kemudian menyerap api tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara itu di luar, Sun Er dan yang lainnya yang melihat menara pelatihan energi yang tiba-tiba bergejolak langsung sadar jika itu merupakan ulah dari piton api penjaga tempat tersebut. Di mana kejadian itu disambut bahagia oleh Sun Er ketika melihat gioknya yang tiba-tiba menyala. Hal itu menandakan bahwa Xiaoyan masih hidup. Oke, kita balik maneng ke Xiaoyan yang akhirnya tersadar dari pingsannya. Xiaoyan dikagetkan dengan sesuatu yang melindunginya yang ternyata itu adalah api jantung jatuh yang telah dia kuasai. Bersamaan dengan itu, level energi tempur Xiaoyan dan Ratu Medusa langsung meningkat ke level di atasnya. Di mana level Xiaoyan yang sebelumnya spiritual tempur meningkat ke Raja Tempur. Selisih satu peringkat dari Han Feng yang memiliki level Kaisar Tempur. Ani jelasin bentar tingkatan energi tempur di film ini yang memiliki 10 tingkatan. Yang pertama ada level petarung yang biasa dimiliki oleh seseorang pada umumnya. Lalu setelah naik ke level 2, dia akan menjadi petarung kelas atas. Naik lagi ke level 3 menjadi master. Lalu keempat, spiritual tempur. Murid-murid dari Akademi Jianan kebanyakan berada di level ini. Kelima, dia akan menjadi Raja Tempur di mana Xiaoyan sekarang ada di posisi ini. Keenam, Kaisar Tempur yaitu di level sekelas Han Feng. Ketujuh, leluhur pertempuran. Lalu dari sini jika orang tersebut mampu mencapai transformasi Doji yang sama sekali berbeda dengan 7 level di bawahnya yang dinamakan 9 perubahan, dia akan naik ke level 8 yaitu level mulia. Dan jika orang tersebut terlalu hebat, dia akan naik ke level 9 yang dinamakan petarung suci. Yang dimana posisi ini masih ada 10 tingkatan lagi. Dan jika orang tersebut berhasil melalui semua tingkatan tersebut, dia akan menjadi Dewa Langit. Tingkatan spiritual itu juga berlaku bagi Ratu Medusa. Sehingga sekarang dia sudah bisa terbebas karena sudah mampu mempertahankan tubuh manusianya tanpa harus berada di sekitar Xiaoyan lagi. Namun di satu sisi dia tetap akan menagih janji Xiaoyan yang akan memberikan pil pelebur roh. Di tempat lain, Han Feng didatangi oleh seseorang bernama Mbah Mugu, yang tidak lain adalah salah satu ketua dari Istana Jiwa. Di sini Han Feng beralasan kalau dia masih terlalu lemah sehingga dia kembali meminta esensi api lautan. Tapi kali ini dia minta yang asli. Dan saat diberikan ternyata Han Feng gosong sebelah karena dia belum menguasai ilmu penempaan api.
Melihat hal itu, Mbah Mugu langsung mencabut hukumannya begitu Han Feng memberitahu alasan dia gagal mendapatkan api jantung jatuh adalah ulah dari paman guru yang ternyata masih hidup dan membawa esensi api tulang dingin. Imbasnya, pihak Istana Jiwa juga mengetahui informasi tentang Xiaoyan dan juga ayah Xiaoyan yang kini ditahan oleh perguruan awan berkabut, di mana mereka berniat menguasai perguruan tersebut dengan mendekati pimpinannya yaitu Yun San untuk menjadikan ayahnya Xiaoyan sebagai umpan agar Xiaoyan datang ke sana dan juga sekaligus memaksa paman guru keluar dari cincin spesial. Dengan begitu, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk merebut api tulang dingin sekaligus menghabisi paman guru untuk selama-lamanya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan yang sedang menemui kepala akademi untuk memberitahu kalau dia sebenarnya telah berhasil mengambil api jantung jatuh. Tapi sebenarnya Xiaoyan punya tujuan lain di saat bertemu kepala akademi. Xiaoyan ingin meminta pil kebangkitan, yaitu sebuah pil level tinggi untuk mengobati luka paman guru yang hingga saat ini belum sadarkan diri. Sayangnya, sampai saat ini Akademi Jianan belum bisa membuat pil setara level itu karena mereka kesulitan mendapat bahan dasarnya. Ternyata Xiaoyan masih memiliki rencana cadangan yaitu pergi ke tempat persembunyian Han Feng. Karena bisa dipastikan saat ini Han Feng juga sedang membuat pil tersebut untuk mengembalikan kekuatannya akibat pertarungannya tempo hari. Akhirnya Xiaoyan ditemani oleh Sun Er dan Gu Yao pun bergegas untuk mencari tempat persembunyian Han Feng untuk mencuri pil kebangkitan buatannya. 了解，但这一次任务是我来负责。 我相信小妍哥哥。 Tapi sebelum berangkat, kepala Akademi Jianan sempat meminta Xiaoyan untuk menyelamatkan Baisan yang ditangkap oleh Han Feng. Meskipun dia telah melakukan kesalahan yang besar, tapi bagaimanapun juga Baisan masih bagian dari Akademi Jianan. Dan mereka harus bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan, Xiaoyan telah memikirkan sebuah rencana, yaitu dengan memanfaatkan lonjakan energi dari Han Feng yang sedang membuat pil tersebut. Sehingga mereka dapat merasakan perbedaan energi yang signifikan itu dan dengan mudah dapat menemukan lokasinya. Di tempat persembunyian Han Feng, ternyata dia juga mendapatkan info terkait kedatangan Xiaoyan yang berniat mencuri pil kebangkitan yang sedang dia buat. Dengan informasi tersebut, Han Feng lalu membuat rencana untuk menjebak Xiaoyan dengan menggunakan Baisan sebagai umpannya. Sesampainya di tempat Han Feng, Xiaoyan berusaha membujuk Baisan untuk kembali ke akademi. Namun hal itu langsung ditolak Baisan mentah-mentah karena menurutnya akibat ulah Xiaoyan kemarin, Baisan kehilangan doji atau energi tempurnya, di mana hal itu adalah segalanya bagi seorang petarung. Kemudian Xiaoyan memberi wejangan maha bijak dengan menceritakan pengalaman pahitnya sewaktu umur 13 tahun, di mana dia tiba-tiba kehilangan energi tempurnya. Namun dia tetap mampu melewati masa-masa suram itu karena dia percaya kalau usaha tak akan mengkhianati hasil. Mendengar gendaman Xiaoyan barusan, akhirnya membuat Baisan tersadar. Naasnya, Baisan yang sudah kembali ke jalan yang benar lalu menghancurkan segel yang dibuat oleh Han Feng untuk memberikan pil kebangkitan kepada Xiaoyan dengan mengorbankan dirinya. Baisan! Di keesokan harinya, Xiaoyan yang sudah mendapatkan pil kebangkitan lalu mulai menggunakannya untuk memulihkan kekuatan paman guru. Namun setelah berhasil melakukan ritual tersebut, dia tiba-tiba kehilangan kendali diri, sehingga dia justru menyerang paman guru. Di mana ternyata Han Feng telah memberi obat halusinasi ke dalam pil kebangkitan yang membuat Xiaoyan kehilangan kesadaran. Han Feng, 你还敢来？ 你瞪大眼睛看看。Sementara itu, di Sekte Awan Berkabut, pemimpin mereka yang bernama Yun San kedatangan tamu tak diundang yaitu Han Feng untuk memberikan pil peningkat level doji. Pemberian Han Feng tersebut gratis, asalkan pihak perguruan Awan Berkabut bersedia bekerja sama dengan Istana Jiwa. Awalnya, Yun San sempat menolak tawaran si Han Feng karena anggapan Yun San berdasarkan fakta jika selama ini Istana Jiwa merupakan organisasi paling bermasalah di daratan tengah. Dan jika sampai mereka bergabung, maka hal itu otomatis akan membuat reputasi perguruan Awan Berkabut dipandang buruk. Tapi setelah Mbah Mugu datang ke sana dan memberikan doji yang fresh yang barusan dia serap dari 3 pengawal Sekte Awan Berkabut,
Akhirnya, Yunsan pun langsung menyetujui kerjasama antara mereka. 这是魂殿送你的厚礼，云宗主，怎么样？我一定为魂殿效劳。 Kembali ke Xiaoyan yang sedang berlatih untuk menguasai api jantung jatuh. Walaupun telah berlatih dengan sangat keras, Xiaoyan merasa kekuatannya masih begitu-begitu aja. Dikarenakan level dojinya yang memang baru sampai level 5 saja, Wan. Sehingga dia tak bisa memaksimalkan kekuatan dari esensi api. Dan pada akhirnya, dia menemui paman guru untuk memberitahu tentang ide buruknya. Dia berniat menggabungkan jurus api jantung jatuh dan api lotus hijau. Meskipun hal tersebut terdengar konyol, tapi Xiaoyan terpaksa melakukan hal itu karena dia harus segera ke perguruan awan berkabut untuk menyelamatkan ayahnya. Meskipun sudah berusaha, tapi Xiaoyan tetap kesulitan menggabungkan jurus api jantung jatuh dan api lotus hijau. Karena kedua api itu memiliki karakteristik masing-masing. Ditambah lagi, Xiaoyan sendiri gegabah ingin cepat selesai. Tak cukup sampai di situ, konsentrasi Xiaoyan kembali goyah ketika Gu Yao memberitahunya tentang kabar tetua Xiao yang akan dihukum mati 10 hari lagi oleh perguruan awan berkabut. Dan meskipun Xiaoyan telah melakukan latihan bersama Sun Er dan Gu Yao untuk menggabungkan kedua api tersebut, namun hal itu tak mengubah apapun. Sampai pada akhirnya Xiaoyan pun sadar bahwa kesalahannya terletak pada titik fokus dirinya. Akhirnya, Xiaoyan mulai berkonsentrasi penuh. Dan berkat kegigihannya, alhamdulillah akhirnya Xiaoyan berhasil menggabungkan api jantung jatuh dan api lotus hijau. Melihat ide buruk Xiaoyan tersebut berhasil, paman guru mengatakan kalau dia bisa, kenapa nggak digabungin 3 sekalian. Paman guru menantang Xiaoyan untuk menggabungkan 3 api sekaligus dengan menambah api tulang dingin miliknya. Namun ketika Xiaoyan berniat menggabungkan api tulang dingin, tiba-tiba gabungan ketiga api tersebut tak terkendali dan lepas begitu saja. Paman guru lalu menyuruh Xiaoyan untuk sejenak memulihkan diri dan memberinya pil teratai darah yang dikatakan mampu mempercepat kultivasi seseorang. Setelah berulang kali mencoba, penggabungan 3 api tersebut benar-benar berbeda. Sangat sulit sekali dan hampir mustahil dilakukan. Lalu, Xiaoyan justru memikirkan jalan pintas baru, yaitu menggabungkan terlebih dahulu esensi api jantung jatuh dan lotus hijau. Lalu, menyerapnya kembali menjadi esensi api baru. Di luar 23 total esensi api. Di saat itulah, Xiaoyan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan api, di mana paman guru menyuruh Xiaoyan untuk tetap fokus pada tujuannya. Hingga akhirnya, dia pun berhasil menciptakan api baru yang memiliki kekuatan kedua esensi api, yang diberi nama api jantung Gyo. Dan hal itu juga membuatnya menjadi manusia pertama yang menciptakan esensi api baru di luar 23 total esensi api. Nah, kemudian barulah dia menggabungkan jurus dari api jantung Gyo dan api tulang dingin yang dia beri nama jurus teratai Buddha. Di keesokan harinya, setelah memastikan semua perbekalan siap, Xiaoyan bersama Sun Er bergegas pergi ke perguruan awan berkabut untuk menyelamatkan ayahnya. Di malam harinya, di saat mereka beristirahat di tengah padang pasir, Xiaoyan yang masih penasaran sempat mengisi waktu luang dengan melatih gabungan 2 api barunya. Paman guru selaku mentor sekaligus gurunya memberi saran. Kalau bisa, Xiaoyan tak usah menggunakan jurus teratai Buddha, karena hal itu sangat menguras doji, kecuali dalam kondisi terdesak. Lagi pula, api jantung Gyo sudah cukup untuk membuat perguruan awan berkabut kewalahan. Setelah itu, Xiaoyan kemudian menghampiri Sun Er yang sedang tertidur untuk berpamitan, di mana dia sebelumnya telah berpesan kepada Gu Yao untuk membawa kembali Sun Er pulang ke Sekte Gu, karena Xiaoyan tak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Dan sesamanya di perguruan awan berkabut, paman guru sempat merasakan adanya aura gelap yang menyelimuti tempat tersebut. Lalu kemudian Xiaoyan disambut langsung oleh pemimpin perguruan awan berkabut yang sudah siap bersama pasukannya. Namun hal itu tak membuat Xiaoyan gentar sama sekali. Dengan berbekal api jantung Gyo dan pedang jumbo dari Fan Lao, Xiaoyan langsung menantang Yunsan pemimpin perguruan awan berkabut serta semua orang yang ada di sana. Dan meskipun level doji Xiaoyan terpaut 2 level di bawah Yunsan yang mendapatkan kekuatan tambahan dari istana jiwa, namun Xiaoyan tetap mampu memberikan perlawanan karena dia memiliki api jantung Gyo yang tak bisa dianggap ecek-ecek.
Melihat hal itu, seluruh pasukan perguruan awan berkabut kemudian menyalurkan kekuatan mereka untuk Yunsan. Dan tanpa mereka sadari, Mbah Mugu yang sedari awal memantau pertarungan tersebut juga mengalirkan kekuatannya secara diam-diam. Di mana hal itu membuat Yunsan kembali bangkit dan memiliki doji yang tak terbatas. Dalam kondisi terdesak itulah, Xiaoyan kemudian mengeluarkan jurus teratai Buddha. Hal itu pun membuat Mbah Mugu sempat terkejut melihat api tulang dingin milik paman guru yang selama ini dia inginkan berada di tangan Xiaoyan. Namun anehnya, jurus api teratai Buddha dari Xiaoyan bisa dihalau dengan mudah oleh Yunsan. Merasa ada yang gak beres karena Yunsan bisa mempunyai doji yang begitu banyak. Xiaoyan pun mencari tahu, di mana dia akhirnya tahu kalau Istana Jiwa telah membantunya dari bawah. Dengan cepat, Xiaoyan pun langsung memutus sumber aliran doji tersebut dan kembali menggunakan jurus api teratai Buddha. Hingga akhirnya tak cukup sampai di situ, Xiaoyan pun kembali memberikan pukulan jurus api kepada Yunsan karena dia nggak play. Tak berselang lama, Mbah Mugu muncul dengan membawa ayah Xiaoyan yang tengah dikurung. Tujuan Mbah Mugu adalah memancing paman guru untuk keluar. Di mana ternyata dulunya mereka berdua adalah saudara seperguruan. Tapi akhirnya Mbah Mugu berkhianat dan justru bergabung dengan Istana Jiwa. Bahkan dialah orang yang menghasut Han Feng untuk meracuni paman guru. Di sini paman guru pun akhirnya turun tangan melawan adik seperguruannya sendiri. Sementara itu, Xiaoyan menyelamatkan ayahnya. Di saat itulah Han Feng muncul dan langsung melancarkan serangannya, yang dimana serangan tersebut justru mengenai ayah Xiaoyan. Tak berselang lama, Sun Er dan Gu Yao datang ke sana untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan lalu membawa ayahnya ke tempat yang aman. Xiaoyan kemudian memberi sedikit tenaga dalamnya untuk ayahnya agar sehat kembali. Ayah Xiaoyan lalu memberitahu tentang giok pemberiannya yang berkaitan dengan rahasia keluarga Xiao. Namun belum sempat memberitahu rahasia apa yang tersembunyi selama ini, ayah Xiaoyan menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggoynya ayahnya itu tentu saja membuat Xiaoyan emosi. Xiaoyan lalu melampiaskan amarahnya tersebut kepada Han Feng. Mbah Mugu yang melihat Han Feng sudah tak bisa diandalkan, justru malah mengambil kembali apinya, bukan malah membantunya. Dengan kekuatan sepenuhnya, Mbah Mugu dia sangatlah kuat. Bahkan tak sepadan bagi Xiaoyan dan paman guru yang menggabungkan kekuatan mereka. Kemudian Mbah Mugu memberikan dua pilihan, apakah paman guru bersedia ikut bersamanya ke Istana Jiwa dan memberikan esensi api tulang dingin, atau Mbah Mugu akan menghabisi Xiaoyan dan teman-temannya. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya paman guru pun terpaksa ikut bersama Mbah Mugu ke Istana Jiwa. 师兄，你的这些好徒弟是怎么死的？现在把他交出来。Kejadian yang baru saja dialaminya tentu saja membuat Xiaoyan galau. Karena setelah kehilangan ayahnya, dia harus kembali kehilangan paman guru yang belum diketahui keadaannya. Di saat ini, Xiaoyan harus memikul tanggung jawab besar untuk menjadi pewaris keluarga besar Xiao. Yang sedari awal memang dia berniat untuk menjadi kuat karena ingin melindungi orang-orang terdekatnya. Tapi sayang sekali Wan, semua justru berjalan sebaliknya. Tak ingin berlarut dalam kesedihannya, Xiaoyan pun berjanji di depan jasad ayahnya akan memikul tanggung jawab keluarga Xiao dan akan berusaha untuk menjadi jauh lebih kuat lagi demi melawan antek-antek Istana Jiwa. Setelah prosesi pemakaman selesai, dia menyempatkan untuk kembali masuk ke cincin spasial dan mengenang momennya bersama paman guru. Tak berselang lama, tiba-tiba dia mendapat pesan dari paman guru, di mana ternyata dia telah meninggalkan api tulang dingin dan meminta Xiaoyan untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Zhongshu, yang merupakan markas Istana Jiwa sekaligus tempat di mana klan Xiao berasal. Sebelum berangkat, Xiaoyan lalu menemui Sun Er untuk berpamitan dan menitipkannya kepada Gu Yao, di mana sebelumnya Sun Er akan pulang ke klan Gu untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Tapi sebelum itu, Sun Er memberikan sebuah gulungan jurus milik klan Gu yang bisa menghubungkan mereka dari jarak jauh dan memintanya untuk menyembunyikannya. Karena sebenarnya jurus itu hanya boleh diajarkan kepada anggota klan Gu saja.
Singkat cerita, setelah sampai di klan Gu, Sun Er lalu meminta Gu Yao untuk merahasiakan tentang batu giok kuno keluarga Xiao yang saat ini berada di tangan Xiaoyan. Yang dimana ternyata selama ini ayah Sun Er sengaja menitipkan anaknya kepada keluarga Xiao untuk mendapatkan batu giok tersebut. Belum diketahui apa motif dibalik perintah itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Sun Er yang besar di keluarga Xiao justru simpati kepada Xiaoyan. Mendengar Sun Er tak bisa mendapatkan giok tersebut, ayah Sun Er agak sedikit kecewa. Tak hanya itu, ayah Sun Er juga terkejut ketika Gu Yao memberitahu kalau paman guru masih hidup dan sekarang ditangkap oleh Mbah Mugu dari Istana Jiwa. Sementara itu, ternyata paman guru saat ini tengah dibawa oleh Mbah Mugu ke kantor Istana Jiwa. Walaupun dia gagal mendapatkan api tulang dingin milik paman guru, namun alasan Mbah Mugu membawa paman guru ke sana adalah untuk mengajaknya bergabung dengan sektenya. Karena seperti diketahui, paman guru merupakan penatua obat, yaitu orang nomor 1 dalam bidang obat-obatan dewa. Tak hanya itu, Mbah Mugu juga menunjukkan kehebatan Istana Jiwa, di mana mereka tak perlu berlatih atau berkultivasi mengembangkan doji seperti orang-orang pada umumnya. Namun mereka cukup menyerap doji orang lain untuk bertambah kuat. Yang mana tentu saja hal itu jauh lebih cepat dan praktis. Di sini Mbah Mugu lalu membawa paman guru ke sebuah ruangan berisi batu tua yang agak besar, yang merupakan batu peninggalan pemimpin Istana Jiwa yang menyimpan teknik rahasia terkuat. Di mana hal itulah yang membuat Istana Jiwa tetap bertahan hingga sekarang. Sebelum meninggoy, pemimpin Istana Jiwa telah memasukkan seluruh kekuatannya ke dalam batu tersebut, di mana Mbah Mugu berhasil menemukannya dan mengekstrak sebagian kekuatannya itu ke dalam tubuhnya. Hal itulah yang membuat energi tempur dan dojinya meningkat pesat. Dan saat ini tujuan utama Mbah Mugu adalah menjadi pemimpin Istana Jiwa yang baru, di mana dia akan membutuhkan doji sebanyak-banyaknya. Dan rencananya sekarang ini dia akan mengambil ketiga esensi api yang ada di tangan Xiaoyan. Sebagai saudara seperguruan, paman guru sempat mengingatkannya jika mungkin saja Mbah Mugu hanya diperalat memimpin sekte sebelumnya. Namun Mbah Mugu tetap kekeh dan percaya dengan apa yang dia lakukan. Sementara itu, Sun Er yang terus mendapat tekanan dari ayahnya akhirnya mengaku kalau batu giok peninggalan keluarga Xiao telah dibawa oleh Xiaoyan. Dari sinilah ayahnya Sun Er kemudian memberitahu kenapa beliau sangat mementingkan batu tersebut, di mana ternyata batu giok itu merupakan satu-satunya kunci untuk melawan Istana Jiwa. Jadi Wan, bapaknya Sun Er ini bukannya berniat merebut dari Xiaoyan, tapi ayahnya Sun Er yang juga bisa dibilang adalah pamannya Xiaoyan ini telah menerawang kalau klan Xiao runtuh. Oleh karena itu, Sun Er diharapkan bisa menyelamatkan giok kuno keluarga Xiao, supaya nantinya benda itu bisa dimanfaatkan. Karena yang mengerikan dari Istana Jiwa bukanlah sosok Mbah Mugu, melainkan sebuah jurus yang menjadi pilar atau pelopor dari Istana Jiwa. Sedikit sejarah tentang Istana Jiwa, di mana ribuan tahun lalu ada 8 sekte besar termasuk klan Gu, klan Xiao, dan sekte Jiwa yang hidup rukun berdampingan. Sampai suatu saat ada seorang jenius yang lahir dari sekte Jiwa yang menciptakan sebuah jurus, di mana pemakainya dapat mencuri doji dari orang lain. Dan karena dituduh sesat, akhirnya dia justru membela dan membuat klan bersama para pengikutnya yang dinamakan Istana Jiwa. Mereka lalu mengambil alih sekte Jiwa. Akhirnya mendengar kabar itu, 7 sekte lain bersatu untuk melawan Istana Jiwa. Hingga akhirnya mereka berhasil menyegel kaisar dari sekte tersebut, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Dan pada suatu waktu, yaitu 500 tahun yang lalu, seseorang bernama Hun Miseng menggunakan teknik yang sama dengan Kaisar Istana Jiwa dan membangkitkan lagi sekte tersebut. Akhirnya, para leluhur sekte Gu dan 4 sekte besar lain kembali menyegelnya di sebuah batu. Dan sekarang entah bagaimana muncul lagi Mbah Mugu dengan teknik yang sama dengan Hun Miseng dan Kaisar Istana Jiwa. Jadi intinya, ayahnya Sun Er sangat menginginkan batu giok keluarga Xiao, di mana benda tersebut akan digunakan untuk melawan Mbah Mugu sebelum dia meningkatkan kekuatannya dan membangkitkan kembali Istana Jiwa. Dan meskipun ayahnya telah menjelaskan hal itu, tapi tidak membuat Sun Er sadar. Dia masih percaya bahwa Xiaoyan mampu melawan Istana Jiwa dengan segenap kekuatannya. Di mana pernyataan Sun Er barusan membuat ayahnya jengkel dan terpaksa menghukumnya untuk pergi ke altar sekte Gu. 和你已经没有关系了。3日后你去古界，
守护古族祭坛。 Di sisi lain, Xiaoyan telah sampai di sebuah perbatasan, di mana semua penjaga di sana menghilang secara mencurigakan. Laluan, malam harinya, di saat Xiaoyan kembali mempelajari teknik segel kaisar untuk menghubungi Sun Er, dia baru sadar kalau jurus tersebut berhubungan dengan api jantung jatuh. Di mana dia tiba-tiba ditarik ke sebuah dimensi yang di dalamnya terdapat kodam penunggu api jantung jatuh. Tanpa Xiaoyan sadari, seekor skorpion berpoison hampir menyengatnya. Beruntung, Ratu Medusa yang aduhai yang juga berada di sana berhasil menyelamatkan Xiaoyan. Ketidaksengajaan ini karena Ratu Medusa sedang mengusut kasus perdagangan klan ular. Dan ternyata, kalajengking itu telah dikendalikan oleh seorang wanita bernama Xie Shan. Setelah Ratu Medusa pergi untuk mengejar Xie Shan, tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Yi Xian dan langsung melumpuhkan Xiaoyan. Namun di sini, Yi Xian dibuat terkejut setelah mengetahui kalau orang yang dia racuni adalah Xiaoyan, seseorang yang pernah menolongnya. Oleh karena itu, Yi Xian pun memutuskan untuk meninggalkan Xiaoyan begitu saja dan bergegas menemui pemimpin lembah api. Di mana pemimpin lembah api yang dimaksud adalah Han Feng yang ternyata masih hidup. Tapi karena kekuatannya sekarang sudah jauh di bawah Xiaoyan, dia memanfaatkan Yi Xian untuk menjadi kaki tangannya dengan iming-iming memberinya obat penawar. Karena diceritakan sedari kecil Yi Xian terlahir dengan memiliki toksin di tubuhnya, yaitu sebuah zat beracun yang mampu meracuni seseorang ketika dia berada di dekat Yi Xian. Begitu juga dengan Xie Shan yang mempunyai racun kalajengking dan terpaksa bekerjasama dengan Han Feng untuk menghilangkan racun di tubuhnya untuk menjadi manusia pada umumnya. Han Feng berjanji akan memberi mereka obat penawar untuk meredakan penyakitnya. Dan sebagai gantinya, Yi Xian dan Xie Shan harus menuruti apapun perintahan Han Feng, termasuk menghabisi Xiaoyan. Di sisi lain, Ratu Medusa dan Xie Shan masih adu kanuragan. Yang akhirnya, Xie Shan berhasil memojokkan Ratu Medusa dengan pisau di lehernya. Di saat itulah Ratu Medusa kemudian mengeluarkan skill hipnotisnya untuk membalikkan keadaan. Kembali ke tempat Yi Xian, meskipun telah diancam oleh Han Feng agar menghabisi Xiaoyan, dia justru menyelamatkannya dengan memberinya penawar untuk menyembuhkan racun di tubuhnya. Yi Xian lalu menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi. Tapi ketika Xiaoyan berniat meminum penawar itu, tiba-tiba Ratu Medusa muncul dan langsung merebut benda tersebut. Karena dia khawatir kalau itu adalah racun untuk mencelakai Xiaoyan. Namun hal itu justru dibantah oleh Xiaoyan, karena dia mengenal dan tahu betul siapa sosok Yi Xian. Jadi waktu itu Yi Xian yang merupakan tabib pernah menolong Xiaoyan ketika mengalami luka parah saat setelah bertarung dengan seekor monster. Namun entah apa yang merasuki warga desa, mereka tiba-tiba berdemo dan berniat mengusir Yi Xian. Setelah mengetahui kalau Yi Xian mempunyai tubuh yang beracun. Beruntungnya Xiaoyan masih berada di sana sebagai satu-satunya orang yang melindungi Yi Xian dari amukan warga. Bahkan dia berjanji akan mencari obat penawar untuk menghilangkan racun di tubuh Yi Xian. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Xiaoyan pun membawa pergi Yi Xian dari desa itu dan mencari tempat tinggal sementara sembari meningkatkan kekuatannya. Sehingga dia akan bisa membuat obat untuk menghilangkan racun di tubuh Yi Xian, agar dia bisa hidup normal seperti manusia yang lain. Namun tiba-tiba Yi Xian justru menghilang. Setelah mengenang cerita masa lalu mereka, di sini Yi Xian pun akhirnya mengaku kalau dia disuruh oleh Han Feng untuk menangkap Xiaoyan. Dan jika nggak mau, maka Han Feng tidak akan memberinya obat penawar, yang mana racun di tubuh Yi Xian sering sekali kambuh tiba-tiba. Lalu Xiaoyan yang mendengar kalau Han Feng masih hidup langsung emosi dan meminta Yi Xian untuk mempertemukannya dengan Han Feng demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Di saat itulah Ratu Medusa muncul membawa Xie Shan sebagai sandera. Xiaoyan kemudian menjelaskan kalau Han Feng hanya membuat pola di mana dia sengaja membuat penyakit Yi Xian kambuh jika tidak mengonsumsi pil darinya, supaya mereka berdua bergantung kepada Han Feng.
Namun Yixian dan Xie-san justru cabut nggak menggubris perkataan Xiaoyan. Setelah kejadian itu, Xie-san yang sudah terlanjur percaya kepada Han Feng kemudian memaksa Yixian untuk segera menangkap Xiaoyan demi mendapatkan obat penawar. Karena hal itu adalah satu-satunya cara yang mampu menghilangkan racun skorpion di tubuh Xie-san. Meskipun tanpa dia sadari, semua itu hanyalah tipu daya Han Feng untuk menghabisi Xiaoyan dengan memperdaya Yixian dan Xie-san seolah-olah dia bisa menghilangkan racun di tubuh mereka. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba racun di tubuh Yixian kambuh. Xie-san lalu OTW menemui Han Feng untuk meminta obat penawar. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan dan Ratu Medusa yang sedang mencari tempat persembunyian Han Feng justru menemukan tempat di mana terdapat banyak sekali hewan-hewan beracun yang dibudidayakan. Tak hanya itu, Ratu Medusa juga menemukan beberapa sisik manusia ular yang dihabisi oleh Han Feng untuk dijadikan bahan pembuatan obat. Dari sinilah akhirnya dia baru mengetahui penyebab hilangnya manusia ular dari klan ular, di mana ternyata pelakunya juga adalah orang yang sama, yaitu Han Feng. Setelah itu, Xiaoyan kemudian masuk ke cincin spesial tepatnya di perpustakaan paman guru untuk mencari cara alternatif demi menekan racun di tubuh Yixian dan Xie-san. Di mana akhirnya dia berhasil menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dapat menyembuhkan tubuh toksik adalah dengan menggunakan air liur body. Xiaoyan juga mencoba untuk melebur kelabang yang dia temukan tadi untuk mengidentifikasi obat apa yang sebenarnya dibuat Han Feng. Penemuan tersebut akhirnya membuat Xiaoyan mengerti kalau Han Feng hanya berpura-pura bisa mengobati racun di tubuh Yixian dan Xie-san. Jadi yang mereka konsumsi selama ini bukanlah obat, melainkan sebuah painkiller yang hanya akan meredakan racunnya selama sementara. Dan justru merangsang racun itu di dalam tubuhnya muncul lebih kuat, sehingga akan membuat racun di dalam tubuh mereka semakin parah. Di sini, Xiaoyan menyimpulkan bahwa Han Feng hanya memanfaatkan Yixian dan Xie-san bukan hanya untuk melawannya, tapi dia juga akan menggunakan tubuh toksin tersebut untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan benar saja Wan, Han Feng menggunakan inti doji dari manusia ular untuk membuat sebuah pil yang akan dia gunakan untuk mengubah racun dari tubuh toksin Yixian menjadi doji yang dapat membuatnya lebih kuat. Di keesokan harinya, Xiaoyan pun bergegas menemui Yixian untuk memberitahu kalau Han Feng selama ini telah memanfaatkannya. Anehnya, di sini Yixian tiba-tiba berubah pikiran dan langsung menyetujui rencana Xiaoyan yang berniat menghabisi Han Feng. Di mana ternyata dia bukanlah Yixian, melainkan Xie-san yang menyamar sebagai Yixian dan berniat menghabisi Xiaoyan. 谢山，你终于藏不住了。已经到这儿了。 Alih-alih membalas serangan Xie-san, di sini Xiaoyan berusaha keras untuk menyadarkannya kalau selama ini Han Feng telah menipunya. Dan akibatnya, nyawa Yixian saat ini sedang dalam bahaya. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyan juga menjelaskan jika pil pemberian Han Feng adalah pil beracun yang akan membuat mereka tambah sakit. Namun hal itu tetap tidak mengubah pikiran Xie-san yang masih percaya kepada Han Feng, mengingat dia telah kedoktrin bahwa Han Feng lah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya. Kemudian Xiaoyan cabut dari mbak-mbak yang ngamuk tersebut untuk mencari Yixian yang sedang dalam bahaya. Xiaoyan bersama Ratu Medusa lalu mencari sumber doji milik Yixian, di mana mereka terkejut setelah menemukan Han Feng sedang menyedot racun di tubuh Yixian. Jadi ceritanya Han Feng menambahi racun ke tubuh Yixian, lalu menyedotnya sebagai asupan doji. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung masuk ke dalam segel pelindung yang dibuat oleh Han Feng tanpa rencana sama sekali, di mana imbasnya energi justru ikut tersedot oleh Han Feng. Sementara Ratu Medusa tak bisa berbuat banyak karena dibuat sibuk oleh kedua bawahan Han Feng. Di saat itulah Xie-san yang kembali datang melihat apa yang dilakukan Han Feng kepada Yixian. Dia masih percaya kalau yang dia lihat adalah proses yang dilakukan Han Feng untuk menyembuhkan Yixian, di mana dia pun berniat untuk kembali menghabisi Xiaoyan yang sedang tidak berdaya. Namun tanpa diduga, Yixian menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melindungi Xiaoyan. Dan kemudian terjadilah ledakan barusan ternyata tidak begitu berpengaruh banyak terhadap Han Feng yang telah mendapatkan doji dari tubuh toksin Yixian, di mana dia lalu kembali melancarkan aksinya untuk menyerap kekuatan Yixian sampai habis agar Xiaoyan melihat teman-temannya koit di hadapannya. Di tengah kondisi tersebut, Xie-san yang sebelumnya dibutakan oleh pemikirannya yang kolot akhirnya mulai tersadar dan langsung menyerang Han Feng dengan mengorbankan tubuhnya.
Melihat Han Feng dalam posisi terluka, Xiaoyan pun langsung saja membalaskan dendam ayahnya. Setelah semuanya berakhir, Xiaoyan kemudian berniat membawa Yixian ke Akademi Jianan untuk tinggal sementara. Sedangkan dia akan mencari air liur body untuk menyembuhkan racun di tubuh Yixian. Di tempat lain, ayahnya Suner sedang memberi perintah kepada Guyao untuk pergi ke pohon bodi kuno, di mana pohon tersebut merupakan tempat pimpinan istana jiwa terdahulu disegel, yaitu Hun Miseng, dengan tujuan memperkuat segel di sana. Takutnya Mbah Mugu yang kini mengklaim dirinya sebagai pimpinan istana jiwa sekonyong-konyong datang mengambil energi tempur milik Hun Miseng. Karena seperti diketahui, walaupun Hun Miseng telah meninggoy, namun energi tempurnya atau kekuatannya masih aktif. Dan akan sangat berbahaya jika sampai Mbah Mugu berhasil mengambil kekuatan tersebut. Guyao kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Suner agar dia terbebas dari hukumannya. Cerita Ane pindahin ke Akademi Jianan Wan, di mana kakaknya Baisan yaitu Bai Cheng telah kembali ke akademi setelah mendengar kabar tentang meninggoynya adiknya. Di sini temannya Bai Cheng menjelaskan bahwa adiknya meninggoy karena obsesinya yang terlalu tinggi untuk mengalahkan Xiaoyan, sehingga dia menggunakan jalur haram yaitu pil penerobos yang dia dapatkan dari Han Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Dan tanpa dia sadari, pil tersebut mengakibatkan organ dalamnya mengalami kerusakan parah. Bahkan dia juga harus kehilangan energi tempurnya. Hal itulah yang membuat Baisan depresi dan memilih mengorbankan diri setelah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun sudah dijelaskan temannya sampai mulutnya berbuih, namun Bai Cheng yang mendengar hal itu masih tak terima dengan kematian adiknya. Di mana di keesokan harinya dia mengumpulkan semua murid akademi dan membentuk suatu organisasi untuk menekan pihak akademi agar Xiaoyan mengembalikan api jantung jatuh yang selama ini menjadi simbol akademi. Meskipun begitu, Hujia sempat membela Xiaoyan yang seharusnya mereka berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Akademi Jianan dari serangan istana jiwa tempo hari lalu dan melindungi api jantung jatuh agar tidak jatuh ke tangan Han Feng. Di tengah perdebatan tersebut, Kepala Akademi Jianan muncul untuk menangani mereka. Dia menjelaskan yang intinya Xiaoyan yang berhasil mendapatkan api jantung jatuh adalah jeripaya dari kegigihannya sendiri, bukan dari orang dalam. Di keesokan harinya, Xiaoyan bersama Ratu Medusa dan Yixian sudah sampai di Akademi Jianan, di mana kemudian Xiaoyan bergegas menemui Kepala Akademi untuk meminta izin agar Yixian diperbolehkan untuk diisolasi di menara pelatihan energi sampai dia menemukan air liur body untuk menyembuhkan Yixian. Namun, respon Kepala Akademi sangat di luar dugaan, di mana dia menganggap Xiaoyan sudah keterlaluan. Setelah sebelumnya, Xiaoyan didemo rame-rame oleh Bai Cheng dan para murid agar mengembalikan api jantung jatuh. Sekarang dia justru dengan mudahnya membawa seseorang dengan tubuh toksin, yang mana hal itu sama saja dengan mengabaikan keselamatan semua orang di akademi, seakan mereka semua tidak penting. Tapi ternyata alasan dibalik marahnya Kepala Akademi adalah karena dia juga pernah memiliki seorang teman yang memiliki tubuh toksin. Namun karena tidak segera mendapat air liur body, racun di tubuh temannya meledak, yang membuat banyak orang di sekitarnya meninggoy. Dan seluruh wilayah tersebut menjadi tandus hanya dalam semalam. Akhirnya dengan terpaksa Pak Kepsek harus menghabisi temannya sendiri untuk menghentikan racun di tubuhnya. Beruntungnya Hujia datang dan kembali memujuk kakeknya agar dia bisa membantu Yixian untuk diisolasi di menara pelatihan energi, walaupun tanpa persetujuan dari Kepala Akademi. Tapi sesamanya di dalam, Bai Cheng dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu, di mana dia mempersilahkan Yixian masuk dengan syarat Xiaoyan harus menunggu di luar. Ternyata Bai Cheng bersama murid-murid lain berencana menangkap Yixian dengan tujuan agar Kepala Akademi menghukum Xiaoyan karena telah membawa Yixian masuk. 但你不能进去，听我处置。只要让小医仙进塔，我萧炎随你处置。 Namun sayangnya, rencana Bai Cheng tak berjalan mulus. Ratu Medusa ternyata ikut masuk menemani Yixian dan Bai Cheng, kakaknya Baisan, lalu mengumpulkan semua murid Akademi Jianan. Dia lalu cerita ke orang-orang seolah-olah Xiaoyan sengaja membawa Yixian ke menara pelatihan energi.
Setelah menghasut orang-orang, Bai Cheng sendiri berencana pergi agar tak terkena racun dari tubuh Yi Xian. Di tengah obrolan tersebut, salah satu anak buah Bai Cheng memberi tanda kalau racun di tubuh Yi Xian kambuh. Di mana hal itu akhirnya membuat Xiaoyan sadar kalau Bai Cheng telah membuat rencana untuk mencelakai Yi Xian. Tak berselang lama, kepala akademi bersama para guru lain muncul dan langsung memarahi Xiaoyan karena telah mengabaikan perintahnya. Di mana Pak Kepala Akademi melarang Yi Xian tinggal di dalam menara pelatihan energi. Tak hanya itu, beliau juga menyalahkan Bai Cheng yang berusaha menjebak Yi Xian tanpa memikirkan resikonya. Di mana hal itu akan membahayakan seluruh makhluk di akademi jika sampai tubuh toksin Yi Xian meledak. Melihat semua orang menganggap kalau memiliki tubuh toksin adalah pembawa petaka, Xiaoyan lalu membela Yi Xian. Xiaoyan kecewa dengan pihak Akademi Jianan yang seharusnya tak membeda-bedakan seseorang, tapi justru menganggap seseorang yang memiliki kelainan adalah pembawa sial. Rame-rame tersebut akhirnya membuat kepala akademi angkat bicara dan menjelaskan jika tubuh toksin sebenarnya bisa disembuhkan dengan menggunakan air liur body. Hanya saja pohon body terakhir diketahui sudah mati, sehingga hal itu membuat orang-orang menganggap penyakit tersebut tak bisa disembuhkan. Akan tetapi, Xiaoyan yang merupakan tipikal orang yang pantang menyerah lalu memohon kepada kepala sekolah untuk memberinya waktu mencari air liur body. Kepala akademi oke saja, dan Xiaoyan pun akan OTW mencari benda tersebut. Namun, ketika pemuda sakti ini akan pergi, tiba-tiba Mbah Mugu muncul untuk mengambil api tulang dingin yang dibawa oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang memang dari awal telah mencari Mbah Mugu bahagia banget karena dia bisa menyelamatkan paman guru. Xiaoyan langsung mengejar Mbah Mugu dan terlihat baku hantam dengan pemimpin cabang istana jiwa tersebut. Namun sayangnya, bahkan jurus Teratai Buddha andalan Xiaoyan sama sekali tak berpengaruh terhadap api lautan milik Mbah Mugu karena perbedaan doji yang jauh. Di tengah pertempuran, Xiaoyan mendengar suara seorang kakek yang marah-marah. Ternyata suara itu berasal dari pemilik api jantung jatuh yang tengah mengamati Xiaoyan menggunakan api tersebut. Dia menjelaskan jika pemakaian esensi api yang hanya seperti itu, mau Xiaoyan memiliki 23 esensi api pun tak akan ada artinya. Karena setiap satu esensi api mempunyai keunikan sendiri. Dan alasan pengguna esensi api sangat disegani adalah para pengguna mereka menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk memahami dan memaksimalkan salah satu dari esensi api tersebut. Mbah api jantung jatuh lalu menarik Xiaoyan kembali ke dasar menara pelatihan energi. Kita beri nama saja Penatua Api. Ternyata selama ini dia hanya meminjamkan api jantung jatuh tersebut kepada Xiaoyan karena dia menilai Xiaoyan agak lumayan lah. Penatua Api kemudian memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari api jantung jatuh dan menyuruh Xiaoyan untuk berlatih terlebih dahulu sebelum menyelamatkan teman-temannya. Namun karena Xiaoyan tak mempunyai waktu lagi, Penatua Api akhirnya mengajarkan semua pemahaman dari api jantung jatuh yang telah dikuasainya. Sementara itu di luar menara, walaupun kepala akademi telah dibantu oleh para guru dengan mengeluarkan jurus andalan Akademi Jianan, namun hal itu bukanlah masalah bagi Mbah Mugu. Tak berselang lama, Yi Xian muncul untuk membantu mereka dengan jurus racun ungunya. Sayangnya, teknik racun milik Yi Xian tetap saja tak mampu melawan Mbah Mugu. Sampai akhirnya, kepala akademi memutuskan untuk menyelamatkan Yi Xian. Pak Kepala Sekolah bersama para guru lain kembali mencoba menyerang Mbah Mugu untuk yang kedua kalinya. Namun, serangan tersebut tetap dapat digagalkan dengan enteng oleh Mbah Mugu. Di saat itulah, Xiaoyan keluar untuk mengambil alih pertarungan. Dia lalu menunjukkan jurus baru dari api jantung jatuh yang bernama teknik api 5 putaran, yang membuat kerusakan dari jurusnya meningkat berkali-kali lipat dan bisa membuat Mbah Mugu tumbang. Merasa sudah di atas angin, Xiaoyan meremehkan Mbah Mugu. Laluan, Mbah Mugu kemudian melakukan serangan dadakan dan menyerap seluruh energi tempur semua orang di tempat itu. Alhamdulillah, Suner yang berada di belahan wilayah lain merasakan ada yang tak beres dengan Xiaoyan, di mana kemudian dia menghubunginya melalui mantra segel kaisar.
dan menyalurkan dojinya setelah tahu Xiaoyan sedang melawan Mbah Mugu. Setelah mendapatkan doji dari Suner, Xiaoyan pun kembali mengeluarkan jurus teratai Buddha. Akhirnya pahlawan kita Xiaoyan berhasil memukul mundur pimpinan cabang Istana Jiwa, yaitu Mbah Mugu. Sayangnya serangan Mbah Mugu yang mengenai kepala akademi ternyata membuatnya meregang nyawa. Setelah kejadian menyedihkan itu, Xiaoyan pun bergegas untuk menemui penatua api dan meminta beliau untuk membagi api jantung jatuh menjadi 2. Karena menara pelatihan energi membutuhkan api tersebut demi melindungi Akademi Jianan dari ancaman Istana Jiwa. Beruntungnya, Xiaoyan juga mendapatkan informasi mengenai air liur body yang katanya mampu menyembuhkan tubuh toksin. Di mana air liur body berada di dalam pohon bodi kuno yang tersebar di berbagai wilayah. Pohon itu juga memiliki akar yang terhubung satu sama lain meskipun jaraknya sangat jauh. Tapi sayangnya, pohon tersebut telah layu sejak 50 tahun yang lalu. Karena memaksa, akhirnya penatua api pun mengantarkan Xiaoyan ke salah satu pohon bodi kuno terdekat. Dan begitu sampai di TKP, Xiaoyan langsung memeriksa pohon tersebut. Sementara itu, Suner dan Guyao akhirnya sampai di pohon bodi kuno yang berada di tempat Hun Miseng disegel. Mereka bergegas masuk ke dalam pohon tersebut untuk memperkuat segelnya. Namun karena mereka membuka akses masuk ke pohon tersebut, tanpa mereka sadari Xiaoyan yang kebetulan berada di dekat pohon bodi kuno lain dan merangsang pohon tersebut. Tiba-tiba juga tersedot masuk ke dalam pohon. Setelah masuk, Xiaoyan justru menemukan pohon bodi kecil yang tumbuh di dalam pohon bodi kuno. Dan yang menarik adalah pohon tersebut seperti memberitahu sesuatu di mana pohon itu layu karena terkena aura negatif dari jasad Hun Miseng. Karena walaupun jasad Hun Miseng berada di pohon bodi kuno lain, tetapi pohon tersebut saling terhubung satu sama lain. Xiaoyan lalu mencoba menyingkirkan aura negatif di pohon itu menggunakan api jantung jatuh. Dan setelah berhasil melakukannya, ternyata air liur body yang disebutkan sebelumnya adalah getah dari pohon body. Oke, kita pindah ke Suner dan Guyawan, di mana mereka bertemu dengan jasad Hun Miseng yang berada di dalam pohon bodi kuno. Meskipun telah dinyatakan meninggoy, namun energi negatif Hun Miseng masih menyelimuti area tersebut. Dan oleh karena itu, mereka mengadakan ritual khusus untuk memperkuat segel di sana. Di tempat lain, Mbah Mugu sedang bersama paman guru di depan batu peninggalan Hun Miseng. Dan karena tak bisa mendapatkan esensi api tulang dingin milik paman guru, Mbah Mugu menggunakan rencana cadangan, yaitu menggunakan 2 esensi api level rendah untuk membuka segel, sekaligus membangkitkan Hun Miseng. Dan ketika Mbah Mugu memulai ritualnya, tiba-tiba saja terjadi kontraksi. Karena pihak Suner mencoba menyegel sedangkan Mbah Mugu menghidupkan Hun Miseng. Suner yang berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat segel justru kesedot dan menghilang bersama jasad Hun Miseng, di mana roh Hun Miseng kembali ke batu Mbah Mugu. Sedangkan Suner terlempar ke dalam pohon bodi kuno yang membuatnya tak sengaja bertemu dengan Xiaoyan yang berada di pohon bodi kuno lain. Karena pohon tersebut memiliki akar yang terhubung. Di dalam kesempatan itu, Suner mengatakan kalau Hun Miseng telah lepas dari segelnya. Suner dan Xiaoyan juga janjian akan bertemu di tempat bernama Zhongzhou. Di sini Suner juga melihat sebuah batu prasasti yang memiliki 8 ukiran kuno, yang diantaranya memiliki pola persis seperti giok kuno keluarga Xiao. Suner lalu bergegas kembali ke Sekte Gu bersama Guyao untuk memberitahu masalah tersebut kepada ayahnya. Mendengar kabar lepasnya Hun Miseng, ayahnya Suner langsung shock. Karena pasti semua itu adalah ulah dari Mbah Mugu yang telah menyerap kekuatan Hun Miseng. Dan sebelum semuanya terlambat, dia pun menyuruh Guyao untuk mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyelidiki pergerakan Istana Jiwa, sekaligus untuk menemukan markas Mbah Mugu. Di tengah obrolan tersebut, Suner juga menanyakan soal 8 pola ukiran di batu prasasti yang dilihatnya. Dan ada kemungkinan itu merupakan pola dari gabungan 8 sekte kuno yang waktu itu mempersatukan kekuatan mereka untuk menyegel Kaisar Jiwa. Tak hanya itu, Suner juga tanya alasan ayahnya menyuruhnya mendapatkan giok kuno milik keluarga Xiao. Namun di sini bapaknya Suner justru merahasiakan hal itu dari Suner. Entah rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan. Yang jelas, ayahnya Suner tak ingin anak satu-satunya terlibat dalam masalah tersebut. Namun Guyao justru bekerja sama dengan Suner untuk membantunya memasuki ruangan rahasia, guna mencari tahu kekuatan apa sebenarnya yang tersimpan di dalam batu giok keluarga Xiao.
Di mana akhirnya mereka menemukan sebuah dokumen lama yang menyatakan bahwa ribuan tahun yang lalu keluarga Xiao yang dulunya merupakan sebuah klan besar bekerja sama dengan klan Gu dan 6 sekte lain untuk menaklukkan istana jiwa. Di mana pemimpin klan Xiao waktu itu menggunakan batu giok kuno dan mengorbankan nyawanya demi menghabisi pimpinan istana jiwa. Semenjak peristiwa itu, klan Xiao tiba-tiba menghilang, sedangkan ketujuh sekte lainnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Sementara itu, Xiaoyan yang telah mendapatkan air liur body langsung terbang ke dalam menara pelatihan energi. Namun setelah dicoba, air tersebut tak berefek sama sekali di tubuh Yixian. Xiaoyan lalu teringat dengan wejangan si kakek penatua api yang memberitahu kalau air liur body harus dioleskan kepada kulit si korban secara langsung. Awalnya Xiaoyan sempat takut karena akan dianggap kurang ajar. Tapi karena enggak ada pilihan lain, akhirnya dia pun terpaksa melakukan hal tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Xiaoyan berhasil menyembuhkan Yixian dari tubuh toksin yang selama ini membuatnya menderita. Namun kemudian, Xiaoyan tiba-tiba teringat dengan perkataan si penatua api kalau air liur body hanya mampu menahan tubuh toksin Yixian selama 3 tahun. Sedangkan untuk menyembuhkannya secara total sampai ke akar-akarnya, penatua api menyuruh Xiaoyan agar menemui seseorang yang bernama Feng Xian di wilayah Zhongzhou, atau juga dikenal sebagai penatua angin. Dan dia merupakan saudara seperguruan paman guru si penatua obat, yang kemungkinan juga bisa membantu Xiaoyan menyelamatkan paman guru. Sebelum berangkat, penatua api juga memberitahu tata letak wilayah Zhongzhou yang terdapat beberapa perguruan. Dan salah satu perguruannya adalah perguruan bintang jatuh, di mana penatua api meminta untuk memperkenalkan dirinya sebagai murid paman guru, karena paman guru merupakan pendiri dari perguruan tersebut. Gak pakai lama, Xiaoyan dan Yixian pun bergegas ke wilayah Zhongzhou ditemani oleh Xian dan Ratu Medusa. Dan sebelum berangkat, Xian sempat memberikan sebuah gelang sebagai pegangan jikalau nantinya Xiaoyan membutuhkan bantuan. Dimana jika gelang itu ditepuk 2 kali, maka Xian akan mengetahui keberadaannya dan segera datang ke sana. Tak hanya itu, kakak cantik Medusa juga memberikan gigitan mesra kepada adik Xiaoyan sebagai tanda biar tidak hilang. Karena walaupun mereka masuk secara bersama-sama, namun setelah masuk portal teleportasi, mereka akan tiba di kota Zhongzhou secara terpisah. Setelah melewati portal tersebut, Xiaoyan yang terpisah dengan yang lainnya kini berada di tengah sebuah pasar. Dan di saat itulah dia melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada seorang bocil. Dan langsung saja... Aksi heroik Xiaoyan barusan ternyata menarik perhatian dari seseorang yang sepertinya telah mengetahui tujuan Xiaoyan ke tempat tersebut, di mana dia kemudian memberikan sebuah plakat sebagai alat masuk ke rumah lelang untuk mencari informasi terkait tujuannya ke Zhongzhou. Sesamanya di rumah lelang, Xiaoyan justru menemukan gulungan teknik 3000 petir yang dulunya gagal dia pelajari di Akademi Jianan. Tanpa pikir panjang, dia lalu membeli gulungan tersebut. Di mana di waktu yang bersamaan, Xiaoyan tak sengaja berpapasan dengan seseorang wanita yang bernama Feng Qing'er, di mana dia menunjukkan sebuah pedang yang menunjukkan kalau dia berasal dari perguruan Feng Lei. Namun di sini tiba-tiba Qing'er menuduh Xiaoyan sebagai pencuri karena melihat kitab 3000 petir yang berada di tangannya. Karena kitab tersebut merupakan jurus asli milik perguruan Feng Lei. Di tengah keributan tersebut, seseorang yang berasal dari perguruan bintang jatuh bernama King Luan datang ke sana untuk menjelaskan kalau Xiaoyan telah membeli gulungan tersebut secara legal. Meskipun berasal dari tempat yang berbeda, namun diperlihatkan kalau mereka saling kenal satu sama lain. Di mana Qing'er menunjukkan ketidaksukaannya ketika melihat King Luan. Dari sini bisa dipastikan bahwa mereka adalah rival dari perguruannya masing-masing. Tak hanya itu, keributan tersebut memancing sang pemilik rumah lelang yang bernama Yafei yang lalu membela Xiaoyan dan justru mengusir Qing'er untuk segera cabut. Mendengar kalau King Luan adalah salah satu murid perguruan bintang jatuh, Xiaoyan kemudian juga mengaku berasal dari perguruan yang sama, di mana dia meminta King Luan untuk mempertemukannya dengan pimpinan perguruan bintang jatuh yang baru. King Luan menjawab jika ingin bertemu dengan beliau, Xiaoyan diminta untuk menghadiri acara kompetisi keempat perguruan yang akan diadakan beberapa hari lagi. Tak berselang lama, Yafei, pemilik rumah lelang tadi, menghampiri Xiaoyan untuk mengajaknya mengobrol secara intens. Wow, anehnya, walaupun mereka baru pertama kali bertemu, Yafei sudah mengetahui asal-usul Xiaoyan.
Dan bahkan dia tahu betul tentang seluk-beluk Xiaoyan dari sononya. Yafei lalu bilang yang intinya dia bersedia membantu Xiaoyan menghadiri acara tahunan, yaitu kompetisi 4 perguruan. Tak hanya itu, dia juga memberikan kamar untuk Xiaoyan menginap selama di sana. Di sela-sela waktu nganggurnya, Xiaoyan lalu memulai mempelajari jurus 3000 petir. Dan dari sinilah akhirnya dia baru menyadari bahwa esensi dari jurus petir bukan hanya dapat menciptakan petir. Ternyata jurus tersebut juga bisa menciptakan jurus bayangan yang kekuatannya setara dengan tubuh aslinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari, kompetisi 4 perguruan Zhongzhou akhirnya dimulai. Kompetisi tersebut dihadiri oleh pemimpin dari setiap perguruan kecuali pimpinan perguruan bintang jatuh yang absen pada acara tersebut. Pertarungan dimulai dengan King Er dari perguruan Fenglei yang langsung tampil menyerang. Pertunjukan jurusnya sangat hebat, di mana dia dapat dengan mudah mengalahkan satu persatu lawannya. Bahkan di saat King Luan melawannya, King Er justru bisa menekan pergerakan King Luan dengan cara curang, sehingga King Luan dipaksa kalah dalam turnamen tersebut. Xiaoyan yang melihat kecurangan itu pun tak tinggal diam. Dia muncul dengan mengaku sebagai murid dari perguruan bintang jatuh. Xiaoyan lalu membuat kesepakatan jika sampai dia menang, maka King Er harus bersedia meminta maaf di hadapan King Luan. Begitu sebaliknya, jika Xiaoyan kalah, maka dia harus menerima hukuman apapun darinya. Dan kemudian Xiaoyan langsung saja menyerang King Er menggunakan jurus 3000 petir untuk menyembunyikan esensi api dan identitasnya yang sebenarnya. Dan hal tersebut membuat semua orang di sana terkejut lagi bertanya-tanya. Bagaimana seorang pemuda yang tak diketahui asal-usulnya bisa mempelajari jurus 3000 petir yang merupakan jurus turun-temurun dari perguruan Fanglei. Hal itu pun membuat pimpinan perguruan Fanglei geram, karena salah satu jurus milik perguruannya dipakai oleh orang luar. Dan dia langsung saja menyerang Xiaoyan saat itu juga. Walaupun Yafei sempat turun tangan untuk menengahi keributan tersebut serta meminta pimpinan perguruan Fanglei mengampuni Xiaoyan, namun Xiaoyan dengan keras kepala menolak meminta maaf kepada orang tua tersebut. Tapi meskipun Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin Fanglei menggunakan esensi apinya, namun dia tetap tak menunjukkan jurus tersebut agar identitasnya tak terbongkar. Di saat itulah pimpinan perguruan bintang jatuh yaitu Feng Xian atau yang biasa disebut penatua angin datang ke sana untuk menghentikan pertarungan yang Xiaoyan lakukan. Dan dia malah menyalahkan tindakan pimpinan perguruan Fenglei yang mengurusi masalah sepele semacam ini. Mereka juga mengabaikan masalah yang lebih utama yaitu tentang kebangkitan istana jiwa, di mana hal itu mengingatkannya dengan kejadian 50 tahun yang lalu ketika ketiga perguruan di sana membuat kesalahan yang berakhir dengan tewasnya penatua obat atau paman guru. Setelah itu, Xiaoyan lalu mengikuti penatua angin ke tempat tinggalnya. Xiaoyan memohon untuk membantunya menyelamatkan paman guru yang saat ini ditahan oleh istana jiwa. Di mana hal itu pun otomatis membuat penatua angin geram dan malah menuduh Xiaoyan sebagai pembual. Karena selama ini paman guru telah dinyatakan meninggoy. Untuk membuktikan pernyataannya, akhirnya Xiaoyan membawa penatua angin masuk ke cincin spasial guna menunjukkan kalau paman guru masih hidup. Xiaoyan menunjukkan jika selama ini cincin tersebut ditinggali oleh paman guru. Di tempat itulah penatua angin bertemu dengan paman guru yang telah terpisah selama 50 tahun lamanya. Dan inilah alasan paman guru meminta Xiaoyan untuk pergi ke Zhongzhou, yaitu untuk mencari penatua angin. Di sini paman guru kemudian memberitahu sesuatu yang intinya menyuruh penatua angin agar jangan menolongnya terlebih dahulu. Dia menyuruh agar mereka tetap fokus dengan tujuan utamanya, yaitu melawan antek-antek istana jiwa yang kini berniat merebut api 3000 panas. Di mana hanya Xiaoyan lah yang mampu menghentikan masalah tersebut. Untuk itu, beliau menyuruh penatua angin agar membantu Xiaoyan menaklukkan api 3000 panas sebelum dikuasai oleh istana jiwa dan melindungi Xiaoyan apapun resikonya.
有臣。 Setelah kembali dari cincin spasial, Penatua Angin kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi bersamanya ke perguruan bintang jatuh untuk memulai latihan bersamanya. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Xiaoyan karena tujuannya datang ke sana bukanlah untuk belajar ilmu bela diri, melainkan mencari bantuan untuk menyelamatkan paman guru. Di malam harinya, Xiaoyan lalu mendapat info dari Yafei terkait keberadaan Yi Xian yang kini disekap oleh seorang juragan. Tanpa buang waktu, Xiaoyan pun bergegas ke TKP bersama bawahan Yafei untuk menyelamatkannya. Dan ternyata orang yang menculik Yi Xian adalah pimpinan lembah es, sekaligus rekan bisnis Yafei, di mana dia bersedia melepaskan Yi Xian dengan syarat Yafei mau memberikan setengah hak dari bisnisnya. Situasi sulit tersebut memaksa Xiaoyan menggunakan cara kekerasan untuk menyandera pimpinan lembah es agar memberitahu keberadaan Yi Xian. 别过来！我让你带我去见小医仙，他要是少一根头发。 Ternyata kondisi Yi Xian hampir membeku dan mungkin akan kehilangan nyawanya seandainya Xiaoyan tak datang Wan. Xiaoyan langsung saja memutus rantai yang mengikat tubuh Yi Xian. Namun ternyata esensi api pun tak dapat menghancurkan rantai es tersebut. Di saat itulah racun di tubuh Yi Xian tiba-tiba kambuh, di mana dia refleks langsung menyerap kembali racun tersebut. Dan justru semua aura dingin di dalam gua tersebut ikut terserap masuk ke dalam tubuh Yi Xian. Setelah itu, kondisi Yi Xian tiba-tiba ngedrop. Xiaoyan kemudian membawanya ke tempat kediaman Penatua Angin untuk meminta bantuannya agar mau merawat Yi Xian. Penatua Angin pun bersedia membantu Xiaoyan, asalkan Xiaoyan bergabung dengan perguruan bintang jatuh sepenuhnya dan mengikuti semua bimbingannya. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Xiaoyan pun menuruti semua permintaan Penatua Angin. Namun ternyata dia menolak untuk menjadi murid Penatua Angin, karena Xiaoyan hanya akan berguru dengan satu orang yaitu paman guru dan tak akan mengkhianatinya. Mendengar hal itu, Penatua Angin pun menerima keputusan Xiaoyan dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai ketua muda di perguruan bintang jatuh, di mana King Luan diminta untuk menjelaskan terkait peraturan menjadi seorang ketua muda yang harus mengurusi semua urusan perguruan bintang jatuh. Di keesokan harinya, Penatua Angin lalu membawa Xiaoyan dan Yi Xian ke sebuah altar, di mana ternyata aura dingin yang sebelumnya terserap Yi Xian justru membantu mengontrol racun di tubuhnya. Di sini, Penatua Angin juga menjelaskan resiko terbesarnya jika ritual kali ini gagal, maka Yi Xian akan kehilangan 5 panca inderanya. Sebaliknya, jika Yi Xian berhasil melewati proses ritual tersebut, maka dia akan menjadi seseorang yang mampu mengendalikan tubuh racunnya dan menjadikan hal tersebut sebagai kelebihannya. Mengetahui hal itu, akhirnya Yi Xian pun bersedia mengikuti proses ritual tersebut dengan semua konsekuensi yang ada. Walaupun awalnya Yi Xian merintih, tapi alhamdulillah ritual tersebut berjalan lancar dan tak terlalu menyakitkan. Karena selama ini Yi Xian sudah terbiasa menahan racun tersebut seumur hidupnya. Dengan ini, Penatua Angin memastikan bahwa Yi Xian telah dinyatakan sembuh secara total. Dan kini, dia bisa mengendalikan racun di tubuhnya tanpa harus dirundung ketakutan. Setelah masalah tubuh racun Yi Xian selesai, kali ini giliran Xiaoyan yang harus fokus menerima pelatihan dari Penatua Angin demi menaklukkan api 3000 panas sesuai wejangan paman guru sebelumnya. Dengan bakat yang dimilikinya, Xiaoyan pun mampu memahami setiap arahan dan contoh gerakan dari Penatua Angin tanpa merasa kesulitan. Sementara itu di klan Gu, Sun Er si montok berusaha keluar dari klan secara diam-diam untuk mencari keberadaan Xiaoyan dengan dibantu oleh Gu Yao yang menyembunyikan masalah tersebut dari ayah Sun Er. Sampai pada akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun bertemu di sebuah pasar malam. Di saat itulah tiba-tiba terjadi fenomena aneh yaitu sebuah gerhana bulan, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat besar. 天降阴火，星辰不现，事出反常，赶紧回幸运阁。 Ternyata fenomena tersebut merupakan sebuah tanda atau waktu yang pas untuk menaklukkan api 3000 panas.
Di saat itulah Sun Er kemudian memberitahu Xiaoyan tentang masalah tempo hari di mana Mbah Mugu telah berhasil menyerap doji dari jasad Hun Miseng yang berada di bawah pohon Bodhi kuno. Dan bisa dipastikan cepat atau lambat Mbah Mugu akan segera membuat gerakan yang lebih ekstrim. Xiaoyan lalu menemui penatua angin dan meminta untuk menyelamatkan paman guru terlebih dahulu. Namun, penatua angin yang sebelumnya mendapat wejangan dari paman guru agar jangan dulu menyelamatkannya, lalu menyuruh Xiaoyan untuk tetap fokus latihan saja. Karena gerhana bulan adalah waktu yang pas untuk menaklukkan api 3000 panas. Di mana dalam 10 hari ke depan akan diadakan kompetisi di Menara Obat. Dan 10 pemenang dari kompetisi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 panas. Mendengar hal itu, akhirnya Xiaoyan mengerti tentang situasi saat ini dan bersedia menuruti perintah penatua angin. Tapi jika nanti dia berhasil menguasai api 3000 panas dan masih dihalang-halangi oleh penatua angin, dia tak akan segan-segan memberontak dan pergi menyelamatkan paman guru seorang diri. Di saat itulah Sun Er kemudian memberitahu fakta tentang giok kuno milik Xiaoyan yang ternyata adalah milik leluhur sekte Xiao bernama Xiao Xuan, pemimpin dari gabungan 8 sekte kuno yang dulu menyegel Kaisar Jiwa. Dan itu artinya Xiaoyan adalah salah satu dari keturunannya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa selama ini Xiaoyan mampu menaklukkan banyak esensi api. Penatua angin pun sempat ragu atas pernyataan Sun Er barusan. Karena sekte Xiao tinggal di wilayah Zhongshu sedangkan klan Xiao berada di tempat yang jauh. Dan tiba-tiba saja Yafei datang dan ngomong jika alasannya memperlakukan Xiaoyan dengan sangat baik adalah karena ternyata leluhur Xiao pernah berjasa kepada keluarga Yafei. Hal itu juga dibuktikan ketika dia menyuruh Xiaoyan untuk membuka sebuah peti rahasia yang menggunakan kioknya. Peti itu berisi sebuah peta tempat di mana gulungan jurus bernama transformasi api disembunyikan, yaitu gulungan sebuah teknik rahasia peninggalan sekte Xiao yang dibagi menjadi 3 bagian, di mana ribuan tahun yang lalu Xiao Xuan menggunakannya untuk melawan istana jiwa. Dan selama ini Yafei beserta keluarganya menjaga gulungan tersebut hingga menemukan penerus Xiao Xuan, yaitu Xiaoyan. Setelah dibuka, peta tersebut menunjukkan kalau gulungan jurus transformasi api tersembunyi di sebuah wilayah terpencil di perbatasan Laut Zhongshu yang bernama Lembah Pembakaran. Namun karena ulah dari istana jiwa, tempat itu hancur dan hanya tersisa beberapa kelompok pedagang yang kadangkala melewati jalan di sana. Berbekal peta di tangan mereka, Xiaoyan dan Sun Er langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan ketika Xiaoyan dan Sun Er sedang beristirahat, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari beberapa warga sekitar karena mereka dikira akan melakukan perkembangbiakan di tempat umum. Walaupun Xiaoyan mampu untuk menghabisi semua orang, namun karena belum mengetahui siapa orang-orang tersebut, akhirnya dia pun mengalah. Xiaoyan dan Sun Er justru terkena senjata beracun para warga. Setelah siuman, Xiaoyan dan Sun Er lalu ditetangi oleh Bu Lurah yang memberinya minuman untuk mengobati luka mereka akibat terkena senjata racun. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya Xiaoyan memiliki esensi api yang mampu membakar racun level rendah yang masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata Xiaoyan dan Sun Er kini bukan berada di lembah pembakaran, melainkan sebuah desa terpencil yang hidup terisolasi. Karena dahulu pemimpin istana jiwa yang dulu banget menghancurkan wilayah mereka ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang orang-orang di sana menyambung hidup atau mencari nafkah dengan cara menjadi seorang penempa besi. Desa mereka juga menerapkan sebuah aturan di mana untuk mencegah adanya penyusupan di desa, Xiaoyan dan Sun Er dilarang untuk keluar dari desa tersebut karena ditakutkan nantinya mereka akan mengungkap keberadaan desa itu yang berujung dengan datangnya bahaya. Kepala desa lalu memberi tugas kepada Xiaoyan untuk menjadi penempa besi, sedangkan Sun Er dituntut untuk belajar menjahit, mencuci baju, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Di keesokan harinya, Xiaoyan pun mulai belajar menjadi penempa besi, di mana dia terkejut setelah mengetahui bahan yang digunakan untuk membuat cangkul berasal dari besi meteorit, yang hal itu sulit didapatkan. Tak hanya itu, api yang mereka gunakan juga bukan api pada umumnya, melainkan sejenis esensi api liar yang menurut info yang beredar, api tersebut berasal dari gunung di belakang desa mereka. Xiaoyan pun menceritakan penemuan itu kepada Sun Er. Mereka yakin bahwa gulungan transformasi api seharusnya juga berada di desa sana. Di malam harinya, ketika warga desa sedang mengadakan syukuran penyambutan Xiaoyan, tiba-tiba gunung berapi di belakang desa meletus, yang membuat semua penduduk panik. Kepala desa pun memberitahu bahwa fenomena tersebut terjadi setahun sekali, yang mengharuskan mereka untuk turun gunung menyelamatkan diri. Di saat itulah seorang warga desa melaporkan adanya seorang bocah yang terjebak di dalam gua yang berdekatan dengan gunung berapi. Mendengar kabar itu, Xiaoyan pun bergegas untuk menyelamatkan bocil tersebut.
api yang diserap Xiaoyan itu ternyata merupakan replika dari esensi api vulkanik, yaitu esensi api yang menduduki peringkat 17. Setelah menjinakkan replika esensi api vulkanik, Xiaoyan tak sengaja melihat batu besar yang terdapat ukiran pola sekte Xiao yang sama persis dengan batu giok miliknya. Dan ketika Xiaoyan menempelkan batu gioknya ke batu tersebut, tanpa diduga, batu itu tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sebuah kotak hitam yang ternyata berisi kitab transformasi api. Di keesokan harinya, barulah Xiaoyan mengungkap identitasnya yang sebenarnya, bahwa dia adalah keturunan wali berdarah biru dari sekte Xiao, yang dimana tujuan kedatangannya ke desa itu adalah untuk mencari warisan leluhur sekte Xiao, yaitu gulungan teknik transformasi api. Mendengar hal itu, Ballura akhirnya menjelaskan masa lalu dari desa mereka, yang sama persis seperti cerita Yafei sebelumnya, di mana setelah desa tersebut hancur akibat ulah dari istana jiwa, Xiao Xuan datang ke sana dan meninggalkan replika dari esensi api vulkanik untuk mereka bertahan hidup. Dan itulah alasan desa tersebut sangat tertutup dan tak segan-segan akan menghabisi orang luar yang datang ke sana. Di sini, Ballura kemudian mengembalikan kitab transformasi api yang memang dari awal adalah milik sekte kuno Xiao. Dan sebagai gantinya, Xiaoyan mengembalikan replika api vulkanik yang sudah dijinakkan agar bisa dimanfaatkan untuk proses penempaan warga desa ke depannya. Di keesokan harinya, Xiaoyan bersama Sun Er berpamitan untuk kembali ke perguruan bintang jatuh dan berjanji tak akan memberitahu lokasi desa tersebut kepada siapapun. Dan sesampainya di perguruan bintang jatuh, Xiaoyan kemudian memberikan kitab transformasi api kepada penatua angin, di mana beliau memastikan kalau kitab itu hanyalah potongan yang kita sebut saja bagian pertama. Nah, tugas mereka selanjutnya adalah menemukan bagian kedua gulungan tersebut. Di sini, penatua angin sempat memberitahu sebuah kemungkinan kalau Xiao Xuan dimakamkan di altar klan Gu, dan kemungkinan salah satu potongan gulungan kitab tersebut berada di sekitar makam Xiao Xuan. Namun sebelum mencari bagian yang kedua, Xiaoyan diberi tugas untuk melatih teknik transformasi api bagian pertama terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan untuk menghadapi kompetisi di Menara Obat. Pada percobaan transformasi api bagian pertama sangat sukses, di mana hal itu dibuktikan ketika esensi api lotus hijau Xiaoyan berubah menjadi lebih besar. Setelah itu, penatua angin kemudian menunjuk King Luan dan Yi Xian untuk membantu Xiaoyan mengikuti kompetisi di Menara Obat yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Karena hari ini bersambung dulu kawan. 就由你和萧炎搭档，一同参加单会大赛。弟子在。风尊者，如果组队，我也可以。那单会一行，你就和互相照应周全。 Akhir katawan, burung perkutut terbang entah kemana. Maman mau cabut dan sampai jumpa.